Pada tahun 1995, istriku yang diterima di universitas ternama meminta cerai dariku. 15 tahun kemudian, setelah menyelesaikan dinas militer dan meraih kesuksesan, aku secara tidak sengaja bertemu kembali dengannya. Saat ia mengetahui siapa aku sebenarnya, wajahnya memucat pasi. Tahun itu, di usiaku yang ke-32, aku duduk di ruang rapat sebuah gedung perkantoran 20 lantai di jantung kota Jakarta. Di atas meja, terhampar setumpuk dokumen tebal, dan layar besar di dinding menampilkan materi presentasi tentang rencana ekspansi cabang wilayah Jawa Tengah. Dengan tangan terlipat, aku mendengarkan laporan dari para kepala divisi dalam diam. Sesekali mengangguk dan melontarkan beberapa pertanyaan. Mereka menatapku dengan tatapan hormat, namun juga sedikit segan. Wajar saja, di mata mereka, aku adalah Budi Santoso, Wakil Presiden Direktur Perusahaan yang juga seorang purnawirawan perwira tinggi TNI. Aku tahu mereka sering berbisik di belakangku, menjulukiku Pangeran S. Pak Budi. Tak seorang pun tahu bahwa di balik setelan jas yang rapi dan tanda pengenal yang berkilauan ini, tersembunyi 15 tahun masa dinas militer yang penuh debu dan keringat, serta malam-malam tak terhitung yang kulalui dengan ketegangan yang menyesakan. Saat itu, sekretarisku mengetuk pintu dengan pelan dan berkata, "Pak Wakil Presiden Direktur, konsultan dari perusahaan mitra sudah tiba." Aku melirik jam tanganku dan mengangguk. "Persilakan masuk." Pintu ruang rapat terbuka, dan seorang wanita yang membawa laptop serta map dokumen masuk. Ia mengenakan gaun batik modern dengan warna yang kalem dan elegan, rambutnya disanggul rapi. Riasan wajahnya yang tidak berlebihan menunjukkan kedewasaan seorang wanita akhir 30-an, namun tidak bisa menyembunyikan fitur wajahnya yang ayu. Awalnya, aku hanya meliriknya sekilas. Aku berniat untuk bangkit dan menyalaminya sebagai formalitas. Namun, saat pandanganku tepat tertuju pada wajahnya, aku merasa seolah seseorang menghantam dadaku dengan palu godam. Aku membeku di tempat, tangan yang hendak kujulurkan kaku di udara. Wajah itu, tatapan mata itu, Citra, seketika, seluruh ruang rapat terasa jauh dan memudar. Suara pendingin ruangan, bisikan para manajer, bahkan suara sekretarisku, semuanya lenyap. Yang terdengar hanyalah detak jantungku sendiri yang berdebar kencang di samping telingaku. Ah, beliau ini adalah Ibu Citra Ayu Lestari, konsultan ahli yang akan menangani konsultasi strategis untuk proyek kita. Pak Budi Santoso, Wakil Presiden Direktur kami. Aku mendengar namaku disebut samar-samar. Ia pun sempat tertegun sejenak sebelum mengangkat kepala, dan pandangan kami bertemu di udara. Dalam sekejap, aku melihat kebingungan yang jelas melintas di matanya. Ia segera menundukkan kepala dengan panik, berpura-pura merapikan dokumen di tangannya seolah ingin menyembunyikan tangannya yang gemetar. 15 tahun. Tepat 15 tahun telah berlalu sejak hari itu, saat aku berdiri termangu di depan rumah joglo tua di kampung halaman, memegang akta cerai yang telah ia tanda tangani. Aku berusaha menenangkan suaraku dan berpura-pura tenang. "Selamat datang. Silakan duduk di sini." Citra mengangguk kecil, suaranya terdengar sangat pelan. "Ya? Selamat pagi, Pak." Hanya 3 kata, tapi hatiku seakan teriris ribuan silet tajam. Dulu, ia tidak pernah memanggilku sedingin itu. Ia selalu memanggilku Mas Budi, Mas, dengan nada lembut seperti air mengalir, sambil tersenyum. Sekretarisku mulai memperkenalkan proyek, dan para kepala divisi sibuk membolak-balik dokumen. Tak seorang pun menyadari ketegangan yang mengalir di antara kami berdua. Aku menyandarkan tubuhku dalam-dalam di kursi, menatap keluar jendela kaca besar yang memenuhi dinding. Di bawah sana, kota Jakarta dipenuhi lautan lampu mobil, dan orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam ruang rapat yang kedap suara ini, 2 orang yang pernah menjadi suami istri kini duduk berhadapan seperti orang asing. Tiba-tiba, aku merasa seolah tersedot ke suatu sore di masa lalu yang sangat jauh. Aroma sekam padi yang terbakar, bau tanah yang lembab setelah hujan, dan suara jangkrik yang bersahutan dari bawah pohon beringin di ujung desa. Tahun 1995. Saat itu, aku baru saja menyelesaikan tugas dinas selama 2 tahun di luar Jawa. Keringat di medan latihan belum sepenuhnya kering, dan tanganku lebih akrab dengan senapan daripada pena. Aku pulang ke kampung halaman dengan membawa 1 tas ransel loreng,
beberapa pasang seragam yang sudah pudar warnanya, dan mimpi-mimpi samar seorang pemuda berusia 22 tahun. Para tetua di desa semua memujiku. Budi setelah pulang tugas jadi orang yang berbeda, lebih dewasa dan pintar. Orang tuaku sangat bahagia. Mereka terus tersenyum bangga, sambil memandangi piagam penghargaan yang terpajang di dinding. Namun, yang paling kutunggu bukanlah semua itu, melainkan Citra. Citra, yang 2 tahun lebih muda dariku, adalah putri tunggal pemilik warung beras di pasar desa. Pada hari aku berangkat tugas, ia menangis hingga matanya bengkak, menyelipkan beberapa bungkus dodol dan foto kami berdua di tepi sungai ke tanganku, sambil berpesan dengan sungguh-sungguh. "Mas Budi, harus kirim surat ya? Kalau Mas lupa sama aku, nanti aku lapor langsung ke kantor kepala desa." Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. Iya. 2 tahun itu sebentar. Nanti kalau aku pulang, kita langsung menikah. Ya? Citra memalingkan wajahnya yang memerah, tapi ia tidak bisa menyembunyikan senyum yang merekah di bibirnya. Selama 2 tahun dinas, surat-surat dari Citra adalah hal yang paling kutunggu. Di tengah malam yang dihiasi suara serangga, di bawah cahaya bulan yang redup saat berjaga di pos, aku akan duduk bersandar di dinding dan membaca suratnya berulang kali sampai hafal. Ia menceritakan segalanya. Tentang kegiatan belajar tambahannya, tentang membantu ibunya di warung, tentang anak-anak desa, bahkan tentang para pemuda desa yang iseng bertanya apakah Citra sudah punya calon suami. Aku bilang sudah ada yang punya, tulisnya. Meskipun dia memakai seragam tentara ratusan kilometer jauhnya, di hatiku dia selalu ada di sini, di hadapanku. Setiap kali membaca kalimat itu, aku akan tertawa seperti orang bodoh. Teman-teman sesama prajurit yang berbaring di sebelahku sering menggodaku. "Hei Budi, sudah berapa kali kau baca surat dari pacarmu itu?" Aku hanya tersenyum. Dalam hati aku bertekad kuat, setelah selesai tugas, aku akan langsung menikahinya. Cukup sudah memiliki seorang wanita yang mau menungguku seperti ini dalam hidup seorang pria. Namun, hidup tidaklah sesederhana surat cinta yang manis. Aku kembali, tepat seperti janjiku. Saat itu, Citra baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Tubuhnya sedikit lebih kurus, tapi sorot matanya tetap berbinar. Seperti dulu, ia berlari ke ujung desa untuk menyambutku, berteriak, "Mas Budi. Mas sudah pulang." Begitu turun dari mobil, bahkan sebelum sempat meletakkan tas ranselku, aku langsung memeluk tubuh mungilnya yang melompat ke dekapanku. Aroma keringat, aroma sinar matahari, dan wangi melati yang lembut dari rambutnya bercampur dengan bau debu yang menempel di seragamku. Begitu akrab rasanya. Sore itu, kedua keluarga kami berkumpul. Ibuku dan Ibu Citra mulai menyinggung soal pernikahan secara halus. Ayahku, sambil menuangkan teh ke cangkir, berkata dengan suara pelan namun tegas, "Anak-anak ini sudah saling suka sejak lama. Tahun depan kita tentukan tanggal baiknya." Citra, yang sedang membantu di dapur, sesekali melirikku yang sedang berbicara dengan ayahnya. Aku sangat yakin, sepasang mata hitamnya yang jernih itu akan selamanya tertuju padaku. Namun, pada suatu hari di musim kemarau yang terik, saat bel sekolah berbunyi nyaring, seorang tukang pos datang mengayuh sepedanya ke gang kami sambil berteriak, "Surat kelulusan untuk Citra Ayu Lestari." Seluruh warga desa berkerumun. Dengan tangan gemetar, Citra menerima surat itu, membacanya, dan kemudian menangis terseduh-seduh. "Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Mas, aku lulus. Aku lulus." Ia memelukku erat, menangis dan tertawa bergantian. Saking bahagianya, ia sampai menggigit bibirnya hingga berdarah. Malam itu, desa kami seperti mengadakan pesta. Keluarga Citra menyiapkan hidangan sederhana. Gudeg, opor ayam, sambal goreng krecek, dan beberapa botol teh manis. Para orang tua minum bersama, sementara kaum muda berkumpul untuk memberi selamat pada Citra. Semua orang memuji, mengatakan bahwa jika anak desa menjadi dokter, itu akan mengangkat derajat seluruh keluarga. Aku memandangi Citra yang duduk di antara kerumunan. Meskipun hanya mengenakan kaos putih biasa, ia tampak bersinar terang seperti lentera. Hatiku juga sangat bangga. Istriku akan menjadi dokter. Aku, seorang purnawirawan tentara,
tidak masalah jika nanti hanya menjadi satpam atau pegawai kecamatan. Jika kami berusaha bersama, suatu hari nanti pasti akan datang hari yang baik. Begitulah pikiranku yang sederhana saat itu. Lalu, pada suatu malam setelah makan malam, Citra memanggilku ke tepi sungai. Bulan sabit bersembunyi di balik dahan pohon beringin, dan angin sepoi-sepoi berhembus sejuk. Kami duduk di rerumputan yang akrab, tempat di mana beberapa tahun lalu aku pertama kali dengan canggung memegang tangannya. Namun malam itu, Citra anehnya sangat pendiam. Ia tidak tersenyum, tidak bercanda, tidak juga menceritakan gosip desa seperti biasanya. Ia hanya menatap tanah sambil memain-mainkan cincin perak tipis di jarinya. "Citra, ada apa?" tanyaku pelan. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap lurus ke mataku. Dalam tatapannya, ada keraguan, ketakutan, dan sesuatu yang tegas yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Mas, minggu depan aku ke Jakarta." "Iya, aku tahu. Besok kan kamu mau ke kantor desa sama ayahmu untuk mengurus surat pindah, bukan?" Citra memotong perkataanku. Suaranya serak. "Sebelum pergi, aku ingin kita selesaikan masalah kita secara tuntas." Aku membeku seketika. "Selesaikan? Bukankah kita sudah bicara dengan orang tua kita? Kita akan menikah setelah kamu lulus. Apa kamu takut pikiranmu akan berubah setelah pergi ke Jakarta?" Citra menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram ujung bajunya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menarik napas sangat dalam, lalu dengan suara pelan namun jelas, ia mengucapkan kata demi kata. "Mas, kita pisah saja." Sebuah dengungan terdengar di kepalaku. Suara jangkrik, suara aliran sungai, semuanya lenyap. Di tepi sungai itu, yang tersisa hanyalah suara angin yang menyapu dedaunan dan suaraku yang hancur berkeping-keping. "Kakakmu. Kamu bilang, apa barusan? Kita pisah saja." Citra mengangkat kepalanya. Matanya sudah berkaca-kaca, tapi suaranya berusaha tetap tenang. "Aku sudah memikirkannya lama sekali. Aku diterima di Fakultas Kedokteran UI, dan sekarang jalan hidup kita sudah berbeda. Aku tidak mau seumur hidup terikat di desa miskin ini, menjadi istri seorang pegawai rendahan lulusan tentara. Aku ingin pergi lebih jauh. Aku ingin mengambil kesempatan lain." Kata kesempatan lain itu jatuh ke atas rerumputan, seberat batu. Aku menatap wanita yang di tempat ini pernah memegang tanganku dan bersumpah akan menungguku selama 2 tahun dinas. Kini, dengan ekspresi yang begitu tenang dan kejam, ia berbicara tentang kesempatan lain. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti bagaimana rasanya langit runtuh tetapi kau harus tetap berdiri tegak. Mengapa pada akhirnya aku menandatangani surat cerai itu, dan bagaimana 15 tahun kemudian, pemuda desa sepertiku bisa menjadi wakil presiden direktur sebuah perusahaan besar dan duduk berhadapan dengan mantan istriku di ruang rapat yang megah, akan kuceritakan di bagian selanjutnya. Bagian ini mengulangi beberapa paragraf dari awal untuk menyamai struktur asli. Mereka menatapku dengan tatapan hormat, namun juga sedikit segan. Wajar saja. Di mata mereka, aku adalah Budi Santoso, wakil presiden direktur perusahaan yang juga seorang purnawirawan perwira tinggi TNI. Aku tahu mereka sering berbisik di belakangku, menjulukiku Pangeran S. Pak Budi. Tak seorang pun tahu bahwa di balik setelan jas yang rapi dan tanda pengenal yang berkilauan ini, tersembunyi 15 tahun masa dinas militer yang penuh debu dan keringat, serta malam-malam tak terhitung yang kulalui dengan ketegangan yang menyesakkan. Saat itu, sekretarisku mengetuk pintu dengan pelan dan berkata, "Pak Wakil Presiden Direktur, konsultan dari perusahaan mitra sudah tiba." Aku melirik jam tanganku dan mengangguk. "Persilakan masuk." Pintu ruang rapat terbuka, dan seorang wanita yang membawa laptop serta map dokumen masuk. Ia mengenakan gaun batik modern dengan warna yang kalem dan elegan, rambutnya disanggul rapi, riasan wajahnya yang tidak berlebihan menunjukkan kedewasaan seorang wanita akhir 30-an. Namun tidak bisa menyembunyikan fitur wajahnya yang ayu. Awalnya, aku hanya meliriknya sekilas. Aku berniat untuk bangkit dan menyalaminya sebagai formalitas. Namun, saat pandanganku tepat tertuju pada wajahnya, aku merasa seolah seseorang menghantam dadaku dengan palu godam. Aku membeku di tempat, tangan yang hendak kujulurkan kaku di udara,
Wajah itu, tatapan mata itu. Citra. Seketika, seluruh ruang rapat terasa jauh dan memudar. Suara pendingin ruangan, bisikan para manajer, bahkan suara sekretarisku, semuanya lenyap. Yang terdengar hanyalah detak jantungku sendiri yang berdebar kencang di samping telingaku. Ah! Beliau ini adalah Ibu Citra Ayu Lestari, konsultan ahli yang akan menangani konsultasi strategis untuk proyek kita. Pak Budi Santoso, Wakil Presiden Direktur kami. Aku mendengar namaku disebut samar-samar. Ia pun sempat tertegun sejenak sebelum mengangkat kepala, dan pandangan kami bertemu di udara. Dalam sekejap, aku melihat kebingungan yang jelas melintas di matanya. Ia segera menundukkan kepala dengan panik, berpura-pura merapikan dokumen di tangannya seolah ingin menyembunyikan tangannya yang gemetar. 15 tahun. Tepat 15 tahun telah berlalu sejak hari itu, saat aku berdiri termangu di depan rumah joglo tua di kampung halaman, memegang akta cerai yang telah ia tanda tangani. Aku berusaha menenangkan suaraku dan berpura-pura tenang. Selamat datang. Silakan duduk di sini. Citra mengangguk kecil, suaranya terdengar sangat pelan. Ya, selamat pagi, Pak. Hanya 3 kata, tapi hatiku seakan teriris ribuan silet tajam. Dulu, ia tidak pernah memanggilku sedingin itu. Ia selalu memanggilku Mas Budi, Mas, dengan nada lembut seperti air mengalir, sambil tersenyum. Sekretarisku mulai memperkenalkan proyek, dan para kepala divisi sibuk membolak-balik dokumen. Tak seorang pun menyadari ketegangan yang mengalir di antara kami berdua. Aku menyandarkan tubuhku dalam-dalam di kursi, menatap keluar jendela kaca besar yang memenuhi dinding. Di bawah sana, kota Jakarta dipenuhi lautan lampu mobil, dan orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam ruang rapat yang kedap suara ini, 2 orang yang pernah menjadi suami istri kini duduk berhadapan seperti orang asing. Tiba-tiba, aku merasa seolah tersedot ke suatu sore di masa lalu yang sangat jauh. Aroma sekam padi yang terbakar, bau tanah yang lembab setelah hujan, dan suara jangkrik yang bersahutan dari bawah pohon beringin di ujung desa. Tahun 1995, saat itu, aku baru saja menyelesaikan tugas dinas selama 2 tahun di luar Jawa. Keringat di medan latihan belum sepenuhnya kering, dan tanganku lebih akrab dengan senapan daripada pena. Aku pulang ke kampung halaman dengan membawa 1 tas ransel loreng, beberapa pasang seragam yang sudah pudar warnanya, dan mimpi-mimpi samar seorang pemuda berusia 22 tahun. Para tetua di desa semua memujiku. Budi setelah pulang tugas jadi orang yang berbeda, lebih dewasa dan pintar. Orang tuaku sangat bahagia. Mereka terus tersenyum bangga sambil memandangi piagam penghargaan yang terpajang di dinding. Namun, yang paling kutunggu bukanlah semua itu. Melainkan Citra, yang 2 tahun lebih muda dariku, adalah putri tunggal pemilik warung beras di pasar desa. Pada hari aku berangkat tugas, ia menangis hingga matanya bengkak, menyelipkan beberapa bungkus dodol dan foto kami berdua di tepi sungai ke tanganku, sambil berpesan dengan sungguh-sungguh. Mas Budi, harus kirim surat ya. Kalau Mas lupa sama aku, nanti aku lapor langsung ke kantor kepala desa. Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. Iya. 2 tahun itu sebentar. Nanti kalau aku pulang, kita langsung menikah. Ya? Citra memalingkan wajahnya yang memerah, tapi ia tidak bisa menyembunyikan senyum yang merekah di bibirnya. Selama 2 tahun dinas, surat-surat dari Citra adalah hal yang paling kutunggu. Di tengah malam yang dihiasi suara serangga, di bawah cahaya bulan yang redup saat berjaga di pos, aku akan duduk bersandar di dinding dan membaca suratnya berulang kali sampai hafal. Ia menceritakan segalanya. Tentang kegiatan belajar tambahannya, tentang membantu ibunya di warung, tentang anak-anak desa, bahkan tentang para pemuda desa, yang iseng bertanya apakah Citra sudah punya calon suami. Aku bilang sudah ada yang punya, tulisnya. Meskipun dia memakai seragam tentara ratusan kilometer jauhnya, di hatiku dia selalu ada di sini, di hadapanku. Setiap kali membaca kalimat itu, aku akan tertawa seperti orang bodoh. Teman-teman sesama prajurit yang berbaring di sebelahku sering menggodaku, "Hei Budi, sudah berapa kali kau baca surat dari pacarmu itu?" Aku hanya tersenyum, dalam hati aku bertekad kuat. Setelah selesai tugas, aku akan langsung menikahinya. Cukup sudah memiliki seorang wanita yang mau menungguku seperti ini dalam hidup seorang pria. Namun,
Hidup tidaklah sesederhana surat cinta yang manis. Aku kembali, tepat seperti janjiku. Saat itu, Citra baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, tubuhnya sedikit lebih kurus, tapi sorot matanya tetap berbinar. Seperti dulu, ia berlari ke ujung desa untuk menyambutku, berteriak, "Mas Budi! Mas sudah pulang." Begitu turun dari mobil, bahkan sebelum sempat meletakkan tas ranselku, aku langsung memeluk tubuh mungilnya yang melompat ke dekapanku. Aroma keringat, aroma sinar matahari, dan wangi melati yang lembut dari rambutnya bercampur dengan bau debu yang menempel di seragamku. Begitu akrab rasanya, sore itu, kedua keluarga kami berkumpul. Ibuku dan Ibu Citra mulai menyinggung soal pernikahan secara halus. Ayahku, sambil menuangkan teh ke cangkir, berkata dengan suara pelan namun tegas, "Anak-anak ini sudah saling suka sejak lama. Tahun depan kita tentukan tanggal baiknya." Citra, yang sedang membantu di dapur, sesekali melirikku yang sedang berbicara dengan ayahnya. Aku sangat yakin, sepasang mata hitamnya yang jernih itu akan selamanya tertuju padaku. Namun, pada suatu hari di musim kemarau yang terik, saat bel sekolah berbunyi nyaring, seorang tukang pos datang mengayuh sepedanya ke gang kami sambil berteriak, "Surat kelulusan untuk Citra Ayu Lestari." Seluruh warga desa berkerumun. Dengan tangan gemetar, Citra menerima surat itu, membacanya, dan kemudian menangis terseduh-seduh. "Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Mas, aku lulus, aku lulus." Ia memelukku erat, menangis dan tertawa bergantian. Saking bahagianya, ia sampai menggigit bibirnya hingga berdarah. Malam itu, desa kami seperti mengadakan pesta. Keluarga Citra menyiapkan hidangan sederhana, gudeg, opor ayam, sambal goreng krecek, dan beberapa botol teh manis. Para orang tua minum bersama, sementara kaum muda berkumpul untuk memberi selamat pada Citra. Semua orang memuji, mengatakan bahwa jika anak desa menjadi dokter, itu akan mengangkat derajat seluruh keluarga. Aku memandangi Citra yang duduk di antara kerumunan. Meskipun hanya mengenakan kaos putih biasa, ia tampak bersinar terang seperti lentera. Hatiku juga sangat bangga, istriku akan menjadi dokter. Aku, seorang purnawirawan tentara, tidak masalah jika nanti hanya menjadi satpam atau pegawai kecamatan. Jika kami berusaha bersama, suatu hari nanti pasti akan datang hari yang baik. Begitulah pikiranku yang sederhana saat itu. Lalu, pada suatu malam setelah makan malam, Citra memanggilku ke tepi sungai. Bulan sabit bersembunyi di balik dahan pohon beringin, dan angin sepoi-sepoi berhembus sejuk. Kami duduk di rerumputan yang akrab, tempat di mana beberapa tahun lalu aku pertama kali dengan canggung memegang tangannya. Namun malam itu, Citra anehnya sangat pendiam. Ia tidak tersenyum, tidak bercanda, tidak juga menceritakan gosip desa seperti biasanya. Ia hanya menatap tanah sambil memain-mainkan cincin perak tipis di jarinya. "Citra? Ada apa?" tanyaku pelan. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap lurus ke mataku. Dalam tatapannya, ada keraguan, ketakutan, dan sesuatu yang tegas yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Mas, minggu depan aku ke Jakarta." "Iya, aku tahu. Besok kan kamu mau ke kantor desa sama ayahmu untuk mengurus surat pindah, bukan?" Citra memotong perkataanku. Suaranya serak. "Sebelum pergi, aku ingin kita selesaikan masalah kita secara tuntas." Aku membeku seketika. "Selesaikan? Bukankah kita sudah bicara dengan orang tua kita? Kita akan menikah setelah kamu lulus. Apa kamu takut pikiranmu akan berubah setelah pergi ke Jakarta?" Citra menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram ujung bajunya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menarik napas sangat dalam, lalu dengan suara pelan namun jelas, ia mengucapkan kata demi kata. "Mas, kita pisah saja." Sebuah dengungan terdengar di kepalaku. Suara jangkrik, suara aliran sungai, semuanya lenyap. Di tepi sungai itu, yang tersisa hanyalah suara angin yang menyapu dedaunan dan suaraku yang hancur berkeping-keping. "Kak, kamu bilang apa barusan? Kita pisah?" Citra mengangkat kepalanya. Matanya sudah berkaca-kaca, tapi suaranya berusaha tetap tenang. "Aku sudah memikirkannya lama sekali. Aku diterima di Fakultas Kedokteran UI, dan sekarang jalan hidup kita sudah berbeda.
Aku tidak mau seumur hidup terikat di desa miskin ini, menjadi istri seorang pegawai rendahan lulusan tentara. Aku ingin pergi lebih jauh. Aku ingin mengambil kesempatan lain. Kata kesempatan lain itu jatuh ke atas rerumputan, seberat batu. Aku menatap wanita yang di tempat ini pernah memegang tanganku dan bersumpah akan menungguku selama 2 tahun dinas. Kini, dengan ekspresi yang begitu tenang dan kejam, ia berbicara tentang kesempatan lain. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti bagaimana rasanya langit runtuh tetapi kau harus tetap berdiri tegak. Mengapa pada akhirnya aku menandatangani akta cerai itu, dan bagaimana 15 tahun kemudian, pemuda desa sepertiku bisa menjadi wakil presiden direktur sebuah perusahaan besar dan duduk berhadapan dengan mantan istriku di ruang rapat yang megah, akan kuceritakan di bagian selanjutnya. Malam itu, aku pulang seperti orang linglung. Jalanan desa yang akrab dari tepi sungai ke rumah terasa sangat panjang. Bulan masih terang, angin berhembus sejuk, dan jangkrik bernyanyi di semak-semak, tapi hatiku dingin seperti disiram air es. Ibu sedang menjahit pakaian tua di bawah lampu minyak. Melihatku pulang larut, beliau mengangkat kepala dan bertanya, "Kenapa baru pulang?" Nasi ibu simpan di dapur. Melihat wajah ibu yang penuh keriput karena puluhan tahun bekerja keras, kerongkonganku terasa tercekat. Aku ingin menceritakan semuanya. Aku ingin menangis di pelukan ibu seperti saat aku kecil dulu, tapi bibirku tak sanggup terbuka. Aku hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, Bu. Tidak lapar." Lalu aku diam-diam masuk ke kamar dan berbaring membelakangi dinding. Samar-samar ku dengar suara ibu menghela napas di beranda, suara yang menyayat hatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, wajah Citra muncul. Meski matanya berlinang air mata, suaranya dingin dan tegas, setiap kata yang diucapkannya menusuk pikiranku seperti jarum tajam. Aku ingin mengambil kesempatan lain, aku tidak mau hidup dengan suami lulusan tentara. Aku belum pernah merasa serendah ini seumur hidupku. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah harga diriku yang terluka, melainkan kenyataan bahwa sejak saat itu, aku bukan lagi pilihan dalam hidup wanita yang kucintai lebih dari nyawaku sendiri. 3 hari kemudian, Citra datang ke rumah kami bersama orang tuanya. Udara di dalam rumah desa yang tua itu terasa berat dan menyesakan. Kedua keluarga duduk berhadapan. Seharusnya ini menjadi pertemuan untuk membahas pernikahan, tapi mereka datang untuk membicarakan sesuatu yang tak terduga. Perceraian. Citra duduk di samping ibunya, punggungnya tegak lurus, kepalanya menunduk, kedua tangannya saling bertaut erat. Aku duduk di samping ayah, sama-sama menundukkan kepala. Setiap kata yang terucap terasa seperti pedang tajam yang mengiris dadaku. Ayah Citra menghela napas dan berkata, "Kami orang tua tidak ingin ikut campur urusan anak-anak, tapi karena Citra sudah bertekad untuk belajar dan masa depannya cerah. Jalan hidup mereka sudah berbeda, mau bagaimana lagi?" Ibu tampak sangat terkejut, tangannya yang gemetar memegangi ujung bajunya. Bagaimana bisa jadi begini? Kedua anak ini sudah saling suka sejak kecil, dan budi kami menunggu hari pernikahan setelah pulang dari dinas demi Citra. Ibu Citra memalingkan wajahnya dan menyeka air mata. Bukannya kami tidak sedih, tapi Citra diterima di Fakultas Kedokteran UI. Nanti dia akan menjadi dokter. Hidupnya sudah berbeda, kami tidak bisa menahannya terus di desa miskin ini. Aku mengangkat kepala dan menatap Citra. Ia masih tidak menatapku, tapi dengan suara kecil, namun tegas, ia berkata, "Maafkan saya, Bu. Tapi saya sudah berpikir panjang. Saya dan Mas Budi sudah tidak sepadan lagi." Ibu akhirnya menangis terseduh-seduh, tangisannya seolah merobek seisi rumah. Ayah terdiam lama, lalu dengan tangan gemetar menyalakan rokok kreteknya. Setelah mengisapnya dalam-dalam, beliau berkata dengan suara serak, "Sudahlah. Jika sudah begitu, biarkan mereka yang memutuskan. Budi, bagaimana pendapatmu?" Semua mata tertuju padaku. Tenggorokanku terasa kering. Aku menatap Citra. Wanita yang telah kujanjikan seumur hidup kini menungguku dengan tenang untuk mengucapkan kata akhir. Aku tahu, jika aku memohon atau menahannya, ia akan tetap pergi. Di hatinya sudah tidak ada tempat lagi untukku.
Cinta yang hanya dipegang oleh satu orang pada akhirnya hanya akan terlihat menyedihkan. Aku menelan air mataku dan berkata dengan suara parau, "Saya setuju." Ibu jatuh tersungkur di atas meja, sambil menangis histeris. Ayah memalingkan wajahnya. Punggung tuanya terlihat bergetar sangat halus. Aku melihat Citra menghela napas lega, seolah baru saja meletakkan beban yang sangat berat. Pada hari aku menandatangani akta cerai, hujan deras turun dari langit. Aku berdiri di bawah teras kantor urusan agama, memandangi hujan yang turun deras ke halaman. Citra menuliskan namanya di atas kertas tanpa ragu-ragu. Ketika giliranku tiba, tanganku gemetar begitu hebat hingga aku tidak bisa memegang pena dengan benar. Dengan kedua tangan, aku akhirnya berhasil menuliskan namaku, Budi Santoso. Saat huruf terakhir tergores di atas kertas, aku merasa hidupku telah berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Saat meninggalkan kantor, Citra tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Ia masuk ke mobil bersama orang tuanya dan melaju kencang menuju jalan raya. Aku berdiri di tengah hujan, memandangi mobil itu hingga menjadi titik kecil yang samar di tengah derasnya hujan. Malam itu, aku mabuk. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa pulang. Samar-samar aku mendengar ayah menghela napas panjang di beranda, dan ibu duduk di samping kepalaku sepanjang malam, sesekali menyentuh dahiku dan memanggil namaku sambil menangis, seolah memanggil anak yang tersesat. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup seperti orang-orangan sawah tanpa jiwa. Setiap kali membuka mata di pagi hari, jejak Citra ada di mana-mana. Kursi di beranda belakang, sumur di halaman, pohon beringin di ujung gang, jalan setapak menuju sungai. Tidak ada satu tempat pun yang tidak kami lalui bersama. Seminggu kemudian, Citra berangkat ke Jakarta, tanpa sepatah kata pamit pun padaku. Aku menyadari bahwa baginya, aku hanyalah masa lalu yang harus dipotong dengan tegas untuk melangkah ke masa depan yang baru. Malam terakhir sebelum ia pergi, aku berdiri lama di tepi sungai. Angin dingin berhembus di atas permukaan air yang gelap. Aku berpikir, mungkin jika aku melompat ke sungai ini, semua penderitaan akan berakhir. Tapi saat itu, bayangan ibu yang menjahit di bawah lampu minyak dan bayangan ayah yang membungkuk bekerja di sawah muncul dengan jelas di benakku. Aku tidak berhak mati, aku berutang seumur hidup pada mereka. Sebulan kemudian, aku mendaftar untuk kembali bertugas di militer. Pada hari aku mengemasi barang-barangku untuk kedua kalinya, ibu menangis di depan pintu seolah akan pingsan. Ayah hanya berkata satu kalimat, "Lelaki harus bangkit di tempat ia jatuh, pergilah. Dan hiduplah agar tidak diremehkan siapapun." Aku tidak menjawab. Aku hanya menundukkan kepala pada orang tuaku dan berbalik. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah menginjak jantungku sendiri. Aku bertekad. Mulai hari ini, Budi Santoso dari desa miskin ini telah mati. Yang tersisa hanyalah Budi Santoso di medan latihan, dengan disiplin militer, senapan, dan tugas. Selama beberapa tahun berikutnya, aku hidup seperti orang yang tidak punya tempat untuk kembali. Aku berlatih sampai pingsan, mengajukan diri untuk misi-misi tersulit, dan tidak pernah mundur menghadapi kesulitan apapun. Aku tidak memberi diriku waktu untuk berpikir atau mengenang. Karena jika aku lengah sedikit saja, bayangan Citra akan muncul di benakku seperti luka yang belum sembuh. Sementara itu, kabar tentang Citra sesekali ku dengar dari orang-orang desa. Ia sangat pintar, menjadi kesayangan para dosen, dan setelah lulus bekerja di rumah sakit besar di Jakarta, bahkan sempat melanjutkan studi ke luar negeri. Setiap kali mendengar kabar itu, sudut hatiku terasa nyeri, tapi tidak sesakit dulu lagi, seperti menyentuh bekas luka lama. Masih terasa ngilu, tapi tidak lagi berdarah. Aku bertahan selama 15 tahun dinas militer dengan ketabahan dan kesabaran, dan akhirnya, ketika aku pensiun dan kembali, aku pikir semuanya sudah terkubur dalam-dalam. Tapi takdir mempertemukan aku dan Citra kembali di sebuah ruang rapat yang mewah di sebuah perusahaan besar. Dan kemana pertemuan itu akan membawa kami, serta mengapa Citra terlihat begitu terkejut setelah bertemu denganku lagi, akan kuceritakan di bagian selanjutnya. Rapat hari itu berjalan dalam suasana aneh yang sulit dijelaskan. Aku duduk di kursi pimpinan, mempertahankan ekspresi dingin yang sudah biasa bagi seorang manajer. Citra berdiri di depan layar presentasi, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, tapi aku bisa merasakan getaran halus di balik setiap kata yang diucapkannya.
Presentasinya sempurna. Setiap angka, setiap proposal, semuanya meyakinkan. Aku tidak bisa menyangkal bahwa selama 15 tahun terakhir, Citra benar-benar telah berkembang, tidak hanya dalam status sosial, tetapi juga dalam kemampuannya. Jika ini adalah masa lalu, mungkin aku akan merasa bangga karena wanita yang kucintai begitu kompeten. Tapi sekarang, hatiku hanya terasa dingin dan hampa. Ketika Citra selesai presentasi, tepuk tangan terdengar di ruang rapat. Beberapa orang mengangguk dan memuji. Aku merapikan dokumen di depanku dan berkata dengan datar, proposal yang Anda ajukan cukup masuk akal. Hanya saja, risiko finansial pada tahap ini perlu dikaji lebih cermat. Citra menatapku dan mengangguk kecil. Baik, Pak. Akan kami perbaiki dan laporkan kembali dalam waktu 24 jam. Aku tidak menatap matanya lebih dalam. Jika aku menatapnya lebih lama lagi, aku takut kenangan-kenangan lama yang telah kukubur selama 15 tahun akan meledak tak terkendali. Setelah rapat selesai dan para manajer satu persatu meninggalkan ruangan, hanya tersisa aku dan Citra. Begitu pintu tertutup, ruangan menjadi begitu sunyi hingga suara pendingin ruangan pun terdengar jelas. Citra ragu-ragu sejenak, lalu membuka suara lebih dulu. Suaranya pelan. Aku tidak menyangka akan bertemu Mas lagi dalam situasi seperti ini. Aku menutup map dokumen dan bersandar di kursi. Hidup memang penuh dengan hal-hal tak terduga. Citra sedikit menunduk. Aku melihat bahunya bergetar halus. Penampilannya masih sama, tetapi kepolosannya yang dulu telah hilang, digantikan oleh aura tajam dan penuh perhitungan dari orang yang terbiasa dengan dunia bisnis. Bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Citra hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Aku mengangguk kecil. Baik-baik saja. Keheningan kembali menyelimuti. Kukira Citra masih ingin mengatakan sesuatu, tapi ia hanya berdiri di sana, mencengkeram erat tali tasnya dengan tatapan mata yang goyah. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa setelah bertemu Mas lagi hari ini. Sudah 15 tahun berlalu. Aku menatapnya lurus dan berkata dengan suara tanpa emosi, masa lalu biarlah berlalu. Sekarang kita adalah mitra bisnis, dan sebaiknya kita hanya membicarakan pekerjaan. Citra tersentak. Aku melihat sedikit rasa sakit melintas di matanya, tapi ia segera menguasai emosinya. Ia menggigit bibirnya dan bertanya, Apa? Apa Mas masih membenciku? Aku tersenyum tipis, nyaris seperti mencibir. Benci? Buat apa membenci orang yang sudah pergi? Kata-kata itu kuucapkan dengan ringan, tapi jantungku kembali terasa sesak. Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada lagi sesuatu yang tersisa untuk dipertahankan. Citra terdiam lama, lalu berkata pelan, maafkan aku, hanya 3 kata, tapi rasanya di dalamnya terkubur seluruh hidup seseorang. Aku menatap Citra lama, lalu menjawab, kata maaf. Bukankah sudah terlambat untuk diucapkan sekarang? Citra menundukkan kepala, bahunya bergetar pelan. Aku tahu aku telah menyentuh titik terlemahnya, tapi aku pun tidak bisa mempertahankan sikap dingin itu selamanya. Akhirnya, aku menghela napas, sudahlah. Masing-masing dari kita telah memilih jalan hidupnya, dan kita harus menanggung sendiri konsekuensi dari pilihan itu. Citra mengangkat kepala menatapku. Di matanya, ada penyesalan bercampur dengan kebingungan yang sulit disembunyikan. Mas, sudah menikah? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, sudah. Citra seolah membeku di tempat. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Kapan? 3 tahun yang lalu. Aku melihat kedua tangan Citra saling mencengkeram erat hingga memutih. Ia berusaha tetap berdiri tegak, tapi suaranya benar-benar parau. Istrimu. Pasti orang yang baik. Aku mengangguk. Dia orang yang pengertian, baik hati, dan tahu bagaimana menghargai keluarga. Kata-kata itu tulus. Saat itu, bayangan istriku muncul dengan sangat jelas di benakku. Penampilannya yang sederhana saat menungguku di depan gerbang kantor, makan malam hangat yang disiapkannya untukku yang pulang larut, dan perhatiannya yang tulus setiap kali musim berganti. Ia mungkin tidak secemerlang atau sekompeten Citra hari ini, tapi ia adalah orang yang tahu bagaimana untuk tetap berada di sisiku. Citra tersenyum. Senyum yang begitu menyakitkan. Kalau begitu, Mas pasti sangat bahagia sekarang. Aku tidak langsung menjawab,
Aku menatapnya sejenak, lalu perlahan berkata, kebahagiaan adalah milik orang yang menjaganya. Dulu aku tidak bisa menjaganya, tapi sekarang aku sedang belajar bagaimana caranya. Citra memalingkan wajah, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Ia buru-buru menutupinya dengan tangan, tapi aku melihatnya dengan jelas. Aku tidak akan mengganggu lagi, kata Citra dengan suara bergetar. Revisi proposal akan segera kami kirimkan. Baik. Citra berjalan menuju pintu. Tangannya berhenti lama di gagang pintu. Sebelum pergi, ia berbalik menatapku. Matanya merah. Mas Budi. Seandainya dulu aku tidak meninggalkan Mas, apakah kita akan berbeda sekarang? Pertanyaan itu melayang di udara, seberat batu. Aku menatap mata Citra. Seketika, semua kenangan lama menyerbu seperti gelombang. Malam di tepi sungai, akta cerai yang basah oleh hujan, punggungnya yang menghilang di ujung jalan raya. Dan aku menggelengkan kepala pelan. Dalam hidup ini tidak ada kata seandainya. Citra. Yang ada hanya pilihan dan konsekuensi dari pilihan itu. Citra memejamkan mata. Setetes air mata jatuh ke lantai keramik yang dingin. Ia membuka pintu dan keluar, menutupnya dengan sangat pelan di belakangnya. Tapi suara pintu yang tertutup itu bergema di hatiku seperti sebuah titik akhir yang jelas. Aku duduk lama di ruang rapat yang kosong. Di luar jendela, kota masih ramai, dan barisan mobil terus bergerak, seolah pertemuan yang mengguncang hidup dua orang ini tidak pernah terjadi. Malam itu, aku pulang larut, istriku sedang menidurkan anak kami, melihatku, ia bertanya dengan biasa, "Hari ini lelah sekali ya?" Aku mengangguk dan duduk di samping istriku, menatap anak kami yang tertidur pulas. Saat itu, hatiku terasa tenang. Aku tahu, sekeras apapun badai masa lalu mencoba menerpaku lagi, ia tidak akan bisa memisahkanku dari masa kini ini. Namun, aku tidak menyangka bahwa apa yang dibawa Citra saat kembali menemuiku tidak akan berhenti sampai di situ. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Suara napas teratur istri dan anakku di sampingku membuatku merasa beruntung, tapi bayangan Citra yang berdiri di ambang pintu ruang rapat dengan mata basah terus berputar di benakku. Kukira 15 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubur sepenuhnya sebuah cinta yang lama. Tapi hanya dengan satu pertemuan, semuanya hidup kembali seolah baru terjadi kemarin. Keesokan paginya, aku berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Sebelum sempat menyalakan komputer, sekretarisku mengetuk pintu. "Pak Wakil Presiden Direktur," Ibu Citra menunggu di lobi. Aku tertegun. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Pasti urusan pekerjaan. Batinku. Aku bangkit dari kursi, merapikan penampilanku, dan melangkah keluar. Citra duduk di sofa dekat jendela. Wajahnya, yang tersorot sinar matahari pagi, tampak sangat lelah. Melihatku, ia bangkit. "Maaf datang sepagi ini, ada yang ingin saya bicarakan. Ini urusan pribadi." Aku melihat sekeliling dan berkata dengan suara pelan, "Kalau urusan pekerjaan, kita bisa ke ruang rapat kecil. Kalau urusan pribadi, rasanya kurang pantas dibicarakan di sini." Citra, seolah sudah menduga penolakanku, menggigit bibirnya, tapi kemudian melanjutkan, "Hanya beberapa menit. Saya janji tidak akan mengganggu pekerjaan Bapak." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku ingin tahu apa yang membuatnya datang lagi sepagi ini. Ruang rapat kecil itu sepi dan jauh lebih tenang. Citra meletakkan tasnya di atas meja dan menggenggam kedua tangannya. Aku tidak duduk di seberangnya, melainkan di kursi samping yang cukup berjarak untuk menghindari kesalahpahaman. "Mas Budi," panggil Citra ragu-ragu. Aku memotongnya dengan pelan. "Ibu Citra, sebaiknya kita menggunakan panggilan yang benar. Anda adalah staf dari perusahaan mitra, dan saya adalah pihak klien." Citra tersentak dan mengangguk, tapi suaranya semakin bergetar. "Baik, Pak Budi." Panggilan yang setengah akrab dan setengah asing itu menyesakkan dadaku. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kemarin saya belum sempat mengatakan semuanya. Saya datang ke sini bukan hanya karena proyek." Aku menatapnya lurus dan bertanya, "Lalu karena apa?" Citra ragu-ragu lama, lalu seolah harus mengerahkan seluruh keberaniannya untuk berbicara, ia membuka mulut. "Saya sudah bercerai." Telingaku berdengung.
Tapi aku berusaha menjaga ketenangan di luar. Kapan? Sudah lebih dari setahun. Citra menunduk dan berkata pelan, "Pernikahan saya tidak bahagia." Dia tidak mengerti pekerjaan saya, dan lelah dengan seringnya saya dinas luar kota dan lembur. Setelah pertengkaran yang tak berkesudahan, kami akhirnya berpisah karena sama-sama lelah. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa dalam situasi seperti ini. Kehidupan pernikahan Citra adalah bagian yang tidak berhak kucampuri lagi. Citra mengangkat kepala menatapku. Tatapannya memelas. Saya bukan bermaksud mengeluh. Saya hanya ingin Mas tahu bahwa saya bukan lagi wanita yang dulu. Bahwa saya sudah cukup membayar harganya. Aku menghela napas pelan. Citra, kau bercerai atau tidak, itu adalah kehidupan pribadimu. Aku tidak punya hak atau kewajiban untuk memikirkannya. Citra tersenyum sedih. Aku tahu. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Karena selama ini, satu-satunya orang yang selalu ada di hatiku adalah Mas. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk gembok emosi yang kuyakini sudah terkunci rapat. Aku bangkit dan berjalan ke jendela, menatap taman di bawah yang disinari matahari pagi. Citra, jangan katakan hal-hal yang akan membuat kita berdua sulit. Aku punya keluarga. Dan istriku adalah orang yang sangat baik. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitinya. Citra berdiri dengan cepat. Mas, aku tidak bermaksud merusak keluargamu. Aku hanya ingin Mas tahu bahwa pilihanku di masa lalu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak minta Mas kembali. Aku hanya minta, jangan membenciku. Aku berbalik dan menatap Citra. Di wajahnya, tidak ada lagi ketajaman seorang konsultan, yang ada hanyalah kelelahan seorang wanita yang telah pergi terlalu jauh dan kini kehilangan arah untuk pulang. Aku tidak membencimu, kataku perlahan. Hanya saja, aku tidak lagi menjadi bagian dari masa lalu. Citra menangis. Ia tidak menyembunyikannya, membiarkan air matanya mengalir sambil terisak pelan. Aku sudah kehilangan terlalu banyak, Mas Budi, keluarga, pernikahan, dan Mas. Melihat Citra menangis, aku merasakan iba yang tak terlukiskan. Tapi aku tahu, jika aku mendekat dan menghiburnya sekarang, aku akan melewati batas yang telah kubuat sendiri sejak hari aku mendapatkan istriku. Aku menjaga jarak dan berkata dengan suara rendah, Citra, semua orang menanggung konsekuensi atas pilihannya. Kau memilih jalanmu, dan aku juga. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah setia pada kehidupan kita saat ini. Citra mengangkat kepala menatapku. Dengan mata bengkak, ia bertanya, apakah Mas tidak pernah sekalipun menyesal telah melepaskanku? Aku terdiam lama, lalu menjawab dengan hati yang paling jujur. Ada malam-malam di mana aku memikirkan hal itu. Tapi jika diberi kesempatan untuk memilih lagi, aku akan tetap memilih hidupku yang sekarang. Di sini ada tanggung jawabku, ada ketenangan, dan ada orang yang menungguku pulang. Citra menghela napas panjang, seolah seluruh kekuatan di tubuhnya hilang. Aku mengerti. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ia mengambil tisu, menyeka air matanya, dan berusaha menenangkan diri. Sejenak kemudian, Citra membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tipis. Ini adalah proposal revisi akhir proyek. Bagian yang Bapak sebutkan kemarin sudah diperbaiki. Tolong anggap pembicaraan pribadi kita tidak pernah terjadi. Aku menerima amplop itu dan mengangguk. Terima kasih. Pekerjaan adalah pekerjaan, akan saya periksa dengan teliti. Citra bangkit dan menunduk kecil. Kalau begitu, saya permisi. Saat ia berjalan ke arah pintu, aku memanggilnya, Citra. Ia berbalik. Jaga kesehatanmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Citra terdiam sejenak, lalu mengangguk dan tersenyum sangat tipis dan sedih. Ya, pintu tertutup. Aku terduduk di kursi, batinku menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Kukira hidup Citra sempurna, tapi di balik kemewahannya, ada ruang kosong dan dingin yang sama seperti yang pernah kurasakan dulu, hanya dalam bentuk yang berbeda. Sore itu, aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Begitu masuk rumah, anakku berlari dan memeluk kakiku, berteriak, "Ayah pulang." Ayah, istriku, yang sedang di dapur sambil memegang sendok sayur,
keluar dan berkata dengan lembut, "Tumben pulang cepat." Aku menggendong anakku dan menatap istriku. Hatiku menjadi tenang. Hanya ingin makan malam bersama ibu dan anakku. Makan malam hari itu sederhana. Hanya ada ikan bakar dan sayur. Tapi rasanya manis seperti madu. Saat itu, aku menyadari betapa dekatnya kebahagiaan itu, bukan gedung tinggi, bukan kontrak bernilai miliaran, melainkan orang yang duduk di seberangku setiap malam. Namun, aku sama sekali tidak membayangkan bahwa keesokan harinya, sebuah insiden lain dari pihak Citra akan menyeret kehidupan kami ke dalam pusaran baru. Keesokan paginya, begitu tiba di kantor, aku menerima telepon dari tim keamanan gedung. "Pak Budi, Ibu Citra dari perusahaan konsultan ingin bertemu Bapak untuk urusan yang sangat mendesak." Aku terdiam. Firasat buruk melintas. Aku meminta staf untuk mengantarnya ke ruang tamu, dan aku berusaha menjaga ketenangan saat melangkah keluar. Citra ada di sana. Ketenangannya yang biasa telah lenyap, wajahnya pucat pasi. Begitu melihatku, ia berkata dengan panik, "Mas Budi, tolong aku. Ada masalah besar." Aku melihat sekeliling dan menunjuk ke ruang rapat kecil. "Kita bicara di dalam." Begitu duduk, Citra menangis. Bukan tangisan pelan seperti kemarin, melainkan isak tangis yang berusaha ditahan tapi akhirnya meledak. Sebelum aku sempat bertanya, ia berkata dengan suara gemetar, "Di balik proyek ini, seseorang sengaja menjebakku. Risiko finansial yang Bapak sebutkan ternyata bukan masalah kompetensiku. Seseorang telah memanipulasi laporan asli dan menimpakan semua kesalahan padaku." Aku mengepalkan tanganku. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia korporat, aku sangat akrab dengan taktik semacam ini. Aku menatap Citra lurus dan bertanya, "Kau yakin?" Citra mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. "Ini adalah salinan asli yang kusimpan, yang diserahkan kepada Bapak kemarin sudah versi yang diubah. Jika proyek ini gagal, semua tanggung jawab akan jatuh padaku. Perusahaanku juga sudah menekanku, memintaku untuk mengaku bersalah demi citra perusahaan." Aku membolak-balik dokumen dengan cepat. Angka-angkanya memang berbeda, ini bukan kesalahan sederhana, melainkan manipulasi yang disengaja. Aku menghela napas berat. "Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan?" Citra menatapku dengan mata yang dipenuhi keputusasaan dan permohonan. "Jika Bapak bisa mengonfirmasi bahwa ini bukan kesalahanku, melainkan tindakan manipulasi dari pihak luar, itu akan menjadi satu-satunya kesempatanku untuk menyelamatkan karierku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Mas." Aku berdiri di ujung tanduk sekali lagi. Aku menatap wanita di hadapanku dan teringat tatapan mata Citra pada hari ia mengucapkan selamat tinggal. Dulu, ia memilih untuk meninggalkanku. Sekarang, ia memohon padaku untuk menyelamatkan kariernya. Aku berkata dengan suara rendah, "Citra, aku bisa memerintahkan tim hukum dan tim audit internal perusahaan kita untuk meninjau kembali dokumen-dokumen ini. Tapi ini bukan karena perasaan pribadi, melainkan karena tanggung jawabku terhadap proyek dan grup perusahaan kita." "Mengerti?" Citra mengangguk berkali-kali sambil menangis. "Aku mengerti. Cukup berikan aku jalan keluar." Aku segera memanggil kepala tim hukum dan kepala tim keuangan untuk rapat darurat. Audit internal berlangsung selama hampir 2 hari. Hasilnya seperti yang dikatakan Citra. Ditemukan jejak manipulasi data dari pihak ketiga, bukan dari Citra. Aku melaporkan semua fakta kepada Presiden Direktur. Beliau, setelah meninjaunya dengan saksama, memerintahkan untuk menunda sementara tahap kedua proyek dan mengklarifikasi tanggung jawab hukum kedua belah pihak. Ketika aku memberitahu hasilnya pada Citra, ia terduduk di kursi dan menangis histeris seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. "Terima kasih, Mas. Kalau bukan karena Mas, aku benar-benar sudah tamat." Aku berkata singkat, "Pulang dan istirahatlah dulu. Untuk beberapa hari ke depan, jangan hubungi media dan jangan menandatangani dokumen apapun." Citra menatapku lama, lalu berdiri. "Mas Budi, apapun yang terjadi, aku berutang besar padamu." Aku terdiam. Utang di antara aku dan Citra sudah menumpuk sejak lama. Malam itu, baru saja tiba di rumah, aku menerima telepon dari ibu di kampung. Suara ibu dipenuhi kekhawatiran. "Budi, ayahmu sudah beberapa hari ini tidak enak badan.
Tadi pagi beliau pusing dan hampir jatuh di halaman, untung ibu sempat menahannya. Akhir pekan ini, bisakah kalian menyempatkan diri untuk menjenguk ayah? Jantungku serasa jatuh. Ayah sudah lama menderita hipertensi. Sejak aku memulai bisnis besar, waktuku untuk menjenguknya semakin berkurang. Aku berkata dengan cepat, "Bu, tolong baringkan ayah. Saya akan langsung ambil cuti besok dan berangkat sore." Setelah menutup telepon, aku menceritakan situasinya pada istriku. Ia langsung mengangguk. "Kamu berangkat duluan saja, jenguk Bapak. Aku dan anak-anak akan menyusul akhir pekan." Malam itu, aku mengemasi beberapa potong pakaian. Sebelum tidur, aku menatap anakku yang tertidur pulas di pelukan istriku. Istriku berpesan pelan, "Di sana, jaga kesehatanmu juga. Bapak sedang sakit, jangan terlalu memikirkan pekerjaan." Aku mengangguk kecil. Penyesalan yang tak terlukiskan menyelinap ke dalam hatiku. Aku terlalu sibuk mengejar banyak hal hingga lupa bahwa orang tuaku yang semakin tua merindukanku. Keesokan paginya, baru saja tiba di bandara, aku menerima pesan dari Citra, "Mas Budi. Media sudah mulai tahu tentang penundaan proyek ini. Seseorang sengaja menimpakan semua kesalahan padaku. Aku takut dituntut. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Mas." Aku menatap pesan itu lama. Semua masalah seolah datang bersamaan. Ayah yang sakit, proyek yang berada di tengah badai, dan Citra yang terancam kehilangan segalanya. Aku membalas singkat, "Tenang. Semuanya sedang ditangani tim hukum. Jangan bertindak gegabah." Aku mematikan ponsel dan berhenti sejenak di lobi bandara yang ramai. Di sebelah kiri adalah jalan pulang menuju orang tua dan keluarga yang menua. Di sebelah kanan adalah pusaran dunia bisnis dan ikatan lama yang belum putus dengan Citra. Aku menarik napas dalam-dalam. Kali ini, aku tidak boleh membuat kesalahan. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu menggoyahkan diriku yang sekarang. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa kepulanganku kali ini akan menjadi awal dari insiden yang lebih besar, yang akan melibatkan aku, Citra, dan seluruh keluargaku. Sore itu, bus melaju menuju kampung halamanku di tengah gerimis. Aku bersandar di kursi, menatap pepohonan di luar jendela yang berlalu dengan cepat, pikiranku terasa berat. Pesan dari Citra di bandara terus berputar di benakku, tapi aku berusaha menepisnya. Saat ini, yang terpenting adalah ayah. Setibanya di ujung desa, ibu sudah menungguku. Beliau terlihat jauh lebih kecil dari terakhir kali kulihat. Rambutnya semakin memutih, dan matanya cekung, mungkin karena begadang merawat ayah. "Kau sudah datang, Budi," kata ibu sambil terisak dan menggenggam tanganku erat. "Ayahmu sudah beberapa hari ini kondisinya tidak baik." Aku mengikuti ibu masuk ke rumah. Jantungku berdebar kencang. Ayah terbaring di ranjang tua dekat jendela. Wajahnya pucat, dan napasnya terdengar berat. Mendengar langkah kakiku, ayah perlahan membuka matanya. "Budi?" Aku berlutut di samping ranjang dan memegang tangan ayah yang kurus. Tangan yang dulu menopang seluruh keluarga itu kini terasa sangat dingin dan gemetar. "Ayah, ini aku. Aku sudah datang, ayah harus kuat." Ayah mengangguk kecil. Beliau mencoba mengatakan sesuatu, tapi napasnya tersengal-sengal. Ibu berdiri di samping ranjang dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba tekanan darahnya turun drastis. Dokter di puskesmas bilang harus terus dipantau, tapi ibu tidak berani meneleponmu lebih awal karena takut kau sibuk. Ibu khawatir sekali. Aku menggenggam tangan ayah lebih erat. Rasa penyesalan pada diriku sendiri tak henti-hentinya datang. Selama beberapa tahun terakhir, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melewatkan begitu banyak momen di mana seharusnya aku ada di sini. Malam itu, aku menjaga di samping ranjang ayah. Di luar, suara serangga terdengar ramai, dan lampu minyak berkedip-kedip. Aku memandangi setiap kerutan di wajah ayah, teringat pada hari aku berangkat dinas untuk kedua kalinya. Saat itu, beliau mengantarku dan hanya berkata satu kalimat, "Hiduplah sebagai laki-laki sejati." Selama lebih dari 15 tahun, kupikir aku sudah hidup dengan cukup gagah. Tapi ternyata, tugas paling mendasar untuk menjaga ayah yang tua dan sakit pun tidak bisa kulakukan. Menjelang subuh, kesadaran ayah sedikit pulih. Beliau menatapku lama, lalu berkata pelan,
Kenapa wajahmu begitu kuyu? Pekerjaanmu sangat berat ya? Aku berusaha tersenyum. Tidak. Ayah. Aku sehat. Ayah jangan khawatir. Istirahat saja. Ayah menghela napas pelan, tatapannya melembut. Ayah sudah tua, tidak bisa membantumu lagi. Cukup kau hidup dengan baik dan menjaga anak istrimu, ayah sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Kerongkonganku tercekat, aku hanya bisa mengangguk. Pesan sederhana itu terasa lebih berat dari kontrak manapun yang pernah kutandatangani. Keesokan paginya, aku membawa ayah ke rumah sakit di kota kecamatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dokter mendiagnosis ayah mengalami gejala stroke ringan dan memerlukan perawatan serta pengawasan jangka panjang. Mendengar perkataan dokter, ibu terduduk dan menangis. Dok, kalau begitu, berapa lama lagi ayah bisa bertahan? Dokter menghiburnya dengan suara lembut. Jika keluarga merawatnya dengan baik, dan obat-obatannya diminum teratur, akan baik-baik saja. Yang penting, harus selalu ada yang mendampinginya. Aku menoleh pada ibu dan berkata, Ibu, tetaplah di sisi ayah. Saya akan mencari orang untuk membantu, dan saya akan lebih sering pulang. Ibu mengangguk dengan mata memerah. Aku tahu. Jauh di lubuk hatinya, beliau ingin aku tinggal, tapi tidak mengatakannya karena tidak ingin membebaniku. Sore itu, aku duduk sendirian di halaman belakang, di bawah pohon kelapa. Desa ini masih damai seperti dulu, tapi hatiku tidak lagi tenang. Ponsel di sakuku terus bergetar. Ternyata pesan dari Citra lagi, Mas Budi, pengacara pihak lawan sudah mulai mengirim somasi. Aku benar-benar takut. Kalau masalah ini membesar, karierku akan tamat. Aku memejamkan mata lama. Di satu sisi, ada ayah yang terbaring sakit. Di sisi lain, ada Citra yang terjerat dalam sengketa hukum. Suka atau tidak, aku sadar bahwa aku tidak bisa sepenuhnya menarik diri dari situasi ini. Malam harinya, saat ibu tertidur di samping ranjang ayah, aku diam-diam keluar dan menelepon kepala tim hukum. Terus pantau kasus Ibu Citra, laporkan setiap perkembangan segera. Baik, Pak. Jangan khawatir, jawabnya singkat. Setelah menutup telepon, aku duduk lama menatap halaman yang gelap. Angin malam yang meniup dedaunan terdengar seperti bisikan lembut, seolah mengatakan bahwa hidup tidak pernah memberikan pilihan tanpa konsekuensi. 2 hari kemudian, kondisi ayah sedikit stabil. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke kota mengurus pekerjaan. Sebelum berangkat, ibu berpesan, "Jangan khawatirkan pekerjaan, pergilah. Rumah biar ibu yang jaga. Tapi kau juga jangan terlalu memaksakan diri sampai jatuh sakit." Aku mengangguk dengan hati berat. Begitu tiba di kota, bahkan sebelum sempat mampir ke rumah, aku menerima telepon darurat dari sekretarisku. "Pak, pihak Ibu Citra mengirim dokumen tambahan. Pihak lawan sedang bersiap untuk menggugat balik Ibu Citra." Aku menggenggam ponsel erat. Apa yang kukhawatirkan akhirnya terjadi. Aku tahu betul, sekali terjerat dalam sengketa hukum, ini bukan lagi masalah pekerjaan, melainkan masalah kehormatan dan masa depan seseorang. Tiba-tiba, tatapan memohon Citra di ruang rapat kembali terlintas. 15 tahun yang lalu, ia meninggalkan aku demi masa depannya. 15 tahun kemudian, masa depan itu kini berbalik melawannya. Aku perlahan berkata ke telepon, "Siapkan semua dokumen terkait. Besok aku akan bertemu langsung dengan pihak pengacara." Setelah meletakkan telepon, aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Sejak saat ini, aku tahu segalanya akan menjadi jauh lebih rumit dari yang kukira. Dan aku merasa bahwa apa yang akan datang bukan sekadar gugatan biasa, melainkan titik balik besar yang akan sekali lagi mengguncang takdirku dan Citra. Keesokan paginya, aku tiba sangat awal di kantor firma hukum. Di atas meja, terhampar tumpukan dokumen tebal terkait proyek yang melibatkan Citra. Aku membolak-baliknya perlahan. Setiap angka, setiap pasal, terasa seperti jarum kecil yang menusuk kepalaku. Ini bukan pertama kalinya aku menangani kasus rumit seperti ini, tapi kali ini berbeda, karena di pusat semua kejadian ini ada Citra. Kepala tim hukum yang duduk di seberangku berkata dengan hati-hati, "Pihak lawan mengklaim bahwa Ibu Citra sengaja memanipulasi data untuk keuntungan pribadi. Jika tidak bisa membuktikan sebaliknya, ada kemungkinan ia akan dituntut pidana."
Aku mengangguk kecil. Bagaimana menurutmu? Setelah saya periksa, kemungkinan besar ia dijebak. Ada jejak modifikasi pada beberapa file data yang dilakukan di luar jam kerja dan bukan oleh Ibu Citra sendiri. Aku mengepalkan tanganku. Firasatku tidak salah. Citra bukanlah orang yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ia punya ambisi dan harga diri, tapi tidak licik. Cari tahu siapa dalangnya, dengan cara apapun. Ini bukan hanya menyangkut kehormatannya, tapi juga hukum, kataku perlahan. Setelah dari firma hukum, aku tidak langsung ke kantor, melainkan mengemudikan mobil ke gedung tempat Citra bekerja. Ini pertama kalinya aku mencarinya lebih dulu sejak pertemuan di ruang rapat. Ia muncul di lobi sekitar 10 menit kemudian. Penampilannya masih rapi, tapi sorot matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Mas Budi. Ia tertegun melihatku. Kenapa ke sini? Kita perlu bicara. Kalau tidak mau di sini, kita bisa ke kafe terdekat, jawabku singkat. Citra terdiam beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Kami duduk berhadapan di sebuah kafe kecil yang sepi. Di luar jendela, orang-orang masih berlalu lalang dengan kesibukan mereka, seolah kekacauan di hati kami tak terlihat di tengah dunia yang besar ini. Aku sekarang dalam situasi yang sangat sulit. Citra membuka suara lebih dulu, suaranya serak. Mas pasti sudah tahu, aku sudah melihat dokumennya. Seseorang menjadikanmu kambing hitam, kataku sambil menatap lurus matanya. Citra tersentak dan menunduk. Kedua tangannya di atas cangkir kopi bergetar halus. Aku sudah curiga, tapi tidak punya bukti. Aku terlalu percaya pada orang. Aku menghela napas perlahan. Siapa orang itu? Citra menggigit bibirnya lama, lalu akhirnya menyebutkan satu nama. Nama itu membuatku terdiam sejenak. Itu adalah salah satu petinggi di perusahaannya. Dia ingin menyingkirkanku dan mengambil alih proyek ini sendirian, kata Citra dengan suara marah. Aku tidak menyangka dia akan sekejam ini. Aku bersandar di kursi. Hawa dingin merayap di hatiku. Dunia tempat Citra hidup persis seperti yang ia katakan 15 tahun lalu. Dunia persaingan yang kejam. Dan dunia itu kini mencoba menelannya. Kasus ini akan kurus sampai tuntas. Kau hanya perlu melakukan satu hal, kataku. Apa itu? Citra mengangkat kepala. Matanya memancarkan secercah harapan. Bicaralah jujur pada pengacara tentang semuanya. Jangan sembunyikan detail sekecil apapun. Citra mengangguk. Matanya memerah. Mas Budi, kenapa Mas mau membantuku? Aku menatap senja yang perlahan turun di luar jendela. Aku membantumu bukan karena perasaan. Aku hanya tidak ingin melihat orang yang terpojok dihancurkan secara tidak adil. Citra menggenggam cangkir kopinya erat. Aku tahu aku pernah menyakitimu. Tapi setelah mengalami situasi ini, aku sadar satu-satunya orang yang bisa kupercaya hanyalah Mas. Aku tidak menjawab. Beberapa jawaban, jika diucapkan sekarang, tidak lagi memiliki makna yang sama seperti dulu. Malamnya, aku pulang ke rumah yang kosong. Sudah lama rumah ini tidak terasa sesunyi ini. Ponselku berdering. Ibu. Budi. Ayahmu hari ini sudah bisa makan bubur 1 mangkuk penuh. Dokter bilang kondisinya membaik. Aku menghela napas lega, suaraku menjadi lebih ringan. Syukurlah, Bu. Ibu juga jaga kesehatan ya. Begitu urusan di sini selesai, aku akan pulang. Cukup dengan niatmu mengkhawatirkan orang tua saja sudah cukup. Kau juga di sana jaga diri baik-baik. Suara lembut ibu dipenuhi kekhawatiran. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam lama. Di kampung, ayah terbaring sakit. Di kota, Citra berjuang keras. Dan aku, di tengah-tengah kekhawatiran dari kedua sisi, adalah orang yang tidak boleh tumbang. Selama beberapa hari berikutnya, aku dan tim hukum bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kami membandingkan semua data, mengirim semua perangkat penyimpanan untuk diaudit forensik. Citra, meskipun hampir pingsan, bekerja sama dengan baik dalam setiap penyelidikan. Suatu malam, kepala tim hukum meneleponku. Pak, hasilnya sudah keluar. File data tersebut dimodifikasi dari komputer kepala departemen proyek, bukan dari akun Ibu Citra. Kami sudah mengamankan bukti yang jelas. Aku menggenggam ponsel erat. Jantungku berdebar kencang. Kau yakin? Sangat yakin.
Semua catatan sudah kami cadangkan. Aku memejamkan mata beberapa detik. Beban berat di hatiku seolah terangkat. Tapi aku tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Malam itu, aku menelepon Citra. "Mas Budi." Suaranya terdengar lelah. "Ada kabar?" "Ada. Kau memang dijebak. Kami sudah menemukan buktinya." Hening sejenak di seberang telepon. Lalu terdengar isak tangis pelan. Jadi aku tidak akan dicap sebagai pengkhianat?" "Kau tidak pernah begitu. Dan tidak akan pernah." Citra akhirnya menangis tersedu-sedu. Tangisan yang seolah meledakkan semua emosi yang telah terpendam selama berhari-hari. "Aku kira aku akan kehilangan segalanya. Kehormatan, karier, semuanya. Kau tidak kehilangan apa-apa. Tapi mulai sekarang, kau harus lebih kuat." Citra menarik napas dalam-dalam. "Mas Budi, terima kasih. Terima kasih karena tidak berpaling dariku sekali lagi." Aku terdiam. Di luar jendela, kota masih terang benderang oleh lampu, dan di hatiku, kenangan lama bergejolak seperti ombak. Perasaan sakit, iba, dan ikatan yang tidak bisa kuputuskan. Aku tahu, setelah kebenaran terungkap, Citra harus menghadapi badai yang lebih besar. Dan suka atau tidak, aku sudah masuk ke tengah-tengah badai itu. Pertemuan dengan pihak penyidik dijadwalkan pada pagi yang mendung. Aku datang lebih awal bersama pengacara. Citra muncul kemudian, wajahnya pucat karena begadang berhari-hari. Saat memasuki ruang rapat, ia secara tidak sadar mencariku, dan aku memberinya anggukan kecil sebagai isyarat untuk tenang. Pertemuan dimulai dengan ketegangan yang kental. Pihak lawan dan kepala departemen yang dituduh Citra masih bersikap keras. Pria itu melipat tangannya, sesekali melirik Citra dengan tatapan menantang. Pengacaraku dengan jelas memaparkan bukti satu persatu, mulai dari catatan akses komputer, jejak modifikasi data, hingga rekaman CCTV kantor. Saat video diputar, ruang rapat menjadi sunyi senyap. Video itu dengan jelas menunjukkan kepala departemen tersebut duduk di meja Citra setelah jam kerja dan mengutak-atik komputernya selama lebih dari 30 menit. Wajahnya memucat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Di bawah meja, Citra menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin seperti es dan gemetar. Penyidik meminta penjelasan dari kepala departemen itu. Awalnya ia mengelak, tapi di hadapan bukti yang tak terbantahkan, ia akhirnya menundukkan kepala. Ia mengakui semuanya, bahwa ia memodifikasi data untuk mengambil alih proyek dan menimpakan kesalahan pada Citra. Saat kata-kata saya mengaku salah terucap, Citra menangis tersedu-sedu. Bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan yang meledakkan semua tekanan, keraguan, dan keputusasaan karena telah didorong ke ujung tanduk. Aku menatapnya dalam diam. Saat itu, aku bukan lagi seorang pemimpin bisnis yang kompeten, melainkan seorang saksi yang melihat seorang wanita yang dulu begitu angkuh, kini hancur dan rapuh seperti anak kecil. Ia baru saja terbebas dari tuduhan terbesar dalam hidupnya. Setelah pertemuan selesai, penyidik memutuskan untuk menuntut kepala departemen tersebut. Citra secara resmi dinyatakan tidak bersalah. Keluar dari gedung, Citra berdiri termangu lama di tangga. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambut dan bahunya. "Mas Budi," panggil Citra. Suaranya serak. "Aku benar-benar mengira sudah tidak ada jalan keluar. Kau akan baik-baik saja sekarang. Kau hanya salah menaruh kepercayaan," kataku perlahan. Citra menunduk. Air matanya bercampur dengan air hujan. "Dulu juga begitu, karena kepercayaan yang salah, aku kehilangan Mas." Mendengar itu, aku terdiam sejenak, tapi tidak menjawab. Beberapa luka, jika disentuh tepat di tempatnya, akan terasa sakit seperti pertama kali. Malam itu, aku menerima telepon dari ibu. Kabar bahwa ayah kritis. Suara ibu yang gemetar di seberang telepon membuat seluruh darahku terasa dingin. "Budi, ayahmu sulit bernapas. Dokter bilang, harus segera dipindahkan ke rumah sakit besar." Tanpa sempat berpamitan pada Citra, aku mengemudikan mobil semalaman menuju kampung halaman. Hujan semakin deras. Sambil menyetir, aku berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberikan ayah satu kesempatan lagi. Aku tiba di rumah sakit provinsi hampir tengah malam. Ayah langsung dipindahkan ke ruang ICU.
Aku berdiri di depan pintu yang tertutup rapat, hatiku terasa hancur. Ibu terduduk di kursi, menangis hingga matanya bengkak. Bu, aku duduk di sampingnya. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Ibu menggeleng dan berkata terbata-bata. Setelah makan bubur, tiba-tiba beliau sesak napas, dan seluruh tubuhnya membiru. Ibu panik sekali. Aku memeluk bahu ibu, berusaha menenangkannya. Di ruang gawat darurat, para staf medis berlalu lalang dengan sibuk. Setiap detik terasa menegangkan. Hampir 2 jam kemudian, seorang dokter keluar. Ia menatapku dan menggelengkan kepala pelan. Kondisi ayah Anda sangat kritis. Keluarga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Telingaku berdengung, kata-kata dokter tidak terdengar jelas. Aku berjalan sempoyongan ke pintu ICU. Melalui jendela kaca, aku melihat ayah terbaring kurus, dikelilingi oleh berbagai peralatan medis. Aku mengepalkan tanganku. Seandainya aku pulang lebih awal, seandainya aku tinggal lebih lama. Aku menyalahkan diriku sendiri ribuan kali. Menjelang subuh, ayah sempat sadar sejenak, dan aku diizinkan masuk. Ayah. Kerongkonganku tercekat, ini aku. Ayah menatapku. Matanya kabur, tapi ia berusaha tersenyum. Budi, jangan khawatir. Hidup ini tentang bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Aku berlutut di samping ranjang. Air mataku menetes di atas punggung tangan ayah. Ayah, tolong tetaplah bersama kami. Aku belum melakukan apa-apa untuk ayah. Ayah menggeleng pelan. Kau sudah menjadi kebanggaanku. Tolong jaga ibumu untukku. Itu adalah kata-kata terakhir yang kudengar dari ayah. Setelah itu, beliau jatuh koma. Keesokan paginya, ayah meninggal dunia. Ibu pingsan di pelukanku, dan aku berdiri termangu di samping ranjang ayah yang sudah tak bernyawa. Rasanya sebagian dari tubuhku telah direnggut. Hatiku menjadi hampa. Pemakaman diadakan di tengah hujan. Aku, mengenakan pakaian berkabung, menyambut kerabat yang datang melayat. Citra muncul di sore hari. Ia ragu-ragu lama di luar gerbang sebelum akhirnya masuk. Melihatku, ia tertegun. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan iba. Citra berlutut di depan foto ayah dan menunduk lama. Setelah bangkit, ia menatapku dan berkata dengan suara gemetar, "Maafkan aku karena tidak berbakti pada Bapak." Aku menatapnya. Perasaan yang tak terlukiskan melandaku. Di saat aku kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupku, semua kebencian di masa lalu terasa begitu sepele. Ayah sudah pergi. Membicarakan masa lalu sekarang tidak ada gunanya, kataku. Citra menangis. Tangisan tanpa suara. Seolah ia menangisi masa lalu dan semua hal yang tidak akan pernah bisa kembali. Malam itu, setelah semua prosesi selesai, aku duduk sendirian di depan altar ayah, asap dupa mengepul. Aku menatap foto ayah, diliputi kesedihan yang tak terhingga. Di beranda, Citra berdiri lama, lalu pergi tanpa masuk. Aku tahu. Semua antara aku dan Citra telah berakhir dengan cara yang paling sunyi, namun paling menyakitkan. Setelah pemakaman, hanya tersisa aku dan ibu di rumah. Rumah desa yang tua itu terasa kosong. Bukan hanya tempat tidur ayah yang kosong, tapi juga lubang besar di hati orang yang ditinggalkan. Ibu sering duduk termangu di beranda, memandangi taman yang dulu dirawat ayah. Aku tinggal beberapa hari lagi di kampung untuk mengurus peninggalan ayah. Setiap malam, ibu tidak bisa tidur, gelisah, dan sering memanggil nama ayah saat memejamkan mata. Kadang-kadang, beliau terkejut bangun, meraba-raba tempat tidur di sampingnya, dan menangis lagi setelah menyadari tempat itu kosong. Budi, rasanya ibu seperti bermimpi. Rasanya ayahmu akan bangun pagi-pagi dan menyapu halaman seperti biasa. Aku menahan air mata dan menggenggam tangan ibu erat. Ibu. Ayah sudah pergi dengan tenang. Beliau tidak akan sakit lagi. Ibu menangis terseduh-seduh, air matanya yang asin menetes di punggung tanganku. Pada hari ketiga setelah pemakaman, saat aku bersiap untuk kembali ke kota, tiba-tiba Citra menelepon. Melihat namanya di layar ponsel, aku ragu-ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Mas Budi. Aku dengar kabar ayah meninggal. Aku ingin datang melayat dan menyalakan dupa, apa boleh? Aku terdiam beberapa detik. Aku menatap ibu yang duduk sedih di beranda, lalu menghela napas pelan.
Kalau mau datang, datanglah. Ayah dulu menyukaimu. Di seberang telepon, terdengar suara tercekat. Terima kasih, Mas. Sore harinya, Citra muncul di ujung desa. Ia tidak mengenakan setelan kerja yang rapi, melainkan kemeja putih sederhana. Wajahnya pucat, dan sorot matanya sangat sedih. Saat memasuki halaman, Citra menunduk sangat dalam. Mas Budi, aku datang untuk memberi penghormatan terakhir pada Bapak. Aku mengangguk dan mengantarnya ke depan altar. Citra berdiri lama dengan tangan terkatup. Bahunya bergetar halus. Setelah meletakkan dupa, ia berbalik ke arah ibu dan berlutut. Ibu, maafkan saya, karena dulu tidak bisa menjadi menantu yang baik. Saya datang terlambat. Ibu menatap Citra. Matanya memerah. Sejenak kemudian, ibu menghela napas dan berkata, "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Membicarakan masa lalu di depan orang yang sudah tiada, hanya akan menambah beban hati." Citra menangis terseduh-seduh. Posisinya yang menunduk dalam di depan ibu seolah-olah sedang menumpahkan seluruh rasa bersalah di hatinya. Aku, yang melihatnya dari samping, merasakan hatiku perih. Malamnya, ibu menyuruhku mengantar Citra sampai ke ujung gang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aroma sekam padi yang terbakar tercium samar. Kami berjalan berdampingan dalam diam cukup lama. Mas Budi. Citra membuka suara lebih dulu. Aku tahu tidak pantas mengatakan ini sekarang. Tapi aku benar-benar sedih atas kepergian Bapak. Ya. Setelah ayah pergi, semuanya berubah. Citra berhenti dan menatapku lama. Mas, sekarang ibu sendirian? Apa Mas tidak berpikir untuk membawanya tinggal bersama? Aku terdiam sejenak. Aku belum tahu. Ibu sudah terbiasa hidup di desa. Untuk sementara, aku akan lebih sering pulang. Citra mengangguk kecil. Matanya sedih, tapi tidak lagi ada sorot mendamba seperti dulu. Mas Budi, aku tahu, tidak ada lagi yang bisa kembali di antara kita. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku akan selalu berharap Mas hidup dengan tenang. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasakan perhitungan atau ambisi dalam kata-kata Citra. Hanya ada ketulusan yang sederhana. Kau juga. Jaga kesehatanmu dan hiduplah dengan baik. Citra tersenyum lemah. Ia berbalik dan perlahan menghilang di jalan desa yang sunyi. Kali ini, aku tidak menahannya. Aku tahu. Kami berdua membutuhkan waktu untuk melepaskan. Keesokan harinya, aku kembali ke kota. Rutinitas menekanku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap malam, saat kembali ke rumah yang kosong, bayangan rumah tua di kampung, punggung ibu yang bungkuk, dan tatapan terakhir ayah muncul di benakku. Seminggu kemudian, aku menerima pemberitahuan resmi dari pihak penyidik. Kasus Citra telah selesai. Kepala departemen itu dituntut atas tuduhan manipulasi dokumen dan fitnah. Citra mendapatkan kembali semua posisi dan kehormatannya. Ia mengirimiku pesan yang sangat singkat. Semuanya sudah berakhir, Mas Budi. Aku berutang budi padamu seumur hidup. Aku menatap layar lama, lalu membalas hanya dengan satu baris. Hiduplah dengan baik. Setelah itu, aku dan Citra tidak lagi saling menghubungi. Beberapa bulan berlalu. Aku berusaha menyempatkan diri untuk lebih sering pulang ke kampung. Setiap kali pulang, aku mengajak ibu ke makam ayah. Ibu semakin jarang menangis, tapi sorot matanya selalu terlihat hampa, seperti orang yang kehilangan pegangan. Budi, setelah ayahmu pergi, sekarang ibu hanya punya kamu. Aku menggenggam tangan ibu. Ada aku, Bu. Aku tidak akan kemana-mana. Suatu malam di rumah tua itu, aku duduk lama di depan altar ayah. Lilin berkedip-kedip menerangi fotonya. Wajah ayah terlihat ramah seperti saat masih hidup. Ayah, aku berusaha hidup seperti yang ayah ajarkan. Aku tidak lagi membenci siapapun. Aku hanya berharap ayah tenang di sana. Di luar, angin meniup daun kelapa, menghasilkan suara lembut seperti jawaban dari almarhum. Aku tahu. Setelah melewati semua kehilangan, manusia pada akhirnya akan belajar untuk menerima. Tapi jalan di depan untukku, ibu, dan Citra masih panjang. Dan aku merasa bahwa hidup belum berhenti menguji kami. Kota kembali menarikku ke dalam rutinitasnya yang biasa. Rapat, perjalanan dinas,
dan laporan yang padat. Aku bekerja 2 kali lebih keras untuk mengisi kekosongan di hatiku. Tapi semakin sibuk, semakin aku merindukan rumah dan ibu di malam hari. Setiap kali menelepon, bayangan ibu yang duduk diam di samping altar ayah muncul di benakku. Hampir 2 bulan setelah ayah meninggal, ibu mulai sering mengeluh sakit pinggang. Pihak puskesmas mengatakan itu adalah penyakit tulang belakang degeneratif, diperparah oleh kelemahan mental akibat guncangan hebat. Aku segera mengambil cuti seminggu dan pulang untuk merawat ibu. Saat aku kembali, musim telah berganti, daun-daun di taman mulai menguning. Ibu terlihat sangat kurus. Melihatku masuk halaman, matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Kau datang. Kenapa tidak bilang dulu? Ibu kan bisa siapkan sesuatu." Aku menopang bahu ibu. "Ibu kan sedang tidak enak badan. Istirahat saja. Cukup dengan kedatanganku saja. Ibu sudah senang kan? Tidak perlu makanan enak." Malamnya, aku memijat bahu ibu. Tulang-tulangnya yang kurus terasa di ujung jariku, membuat hatiku sakit. Tiba-tiba aku sadar, kini tidak ada lagi bayangan ayah di belakang ibu, semua beban tumpah ke atas bahunya yang sudah lelah. "Budi," panggil ibu pelan. "Bisakah kau membawa ibu tinggal bersamamu di kota? Sendirian di sini tanpa ayahmu rasanya sepi dan sedih sekali." Aku ragu sejenak, lalu berkata, "Untuk sementara sampai ibu benar-benar pulih, tinggallah di sana. Di sana lebih mudah bagiku untuk merawat ibu." Ibu mengangguk. Matanya menunjukkan kebahagiaan, sekaligus kekhawatiran karena takut menjadi beban bagi putranya. 2 hari kemudian, aku membawa ibu ke kota. Rumahku yang tadinya kosong, sejak saat itu dipenuhi kehangatan manusia, dan hawa dingin di hatiku perlahan menghilang. Pagi hari, ibu bangun lebih awal dan membuatkanku bubur hangat. Sore hari, beliau akan menonton televisi di sudut ruang tamu, menungguku pulang untuk makan bersama. Segalanya terasa sederhana, seperti masa kecilku di kampung. Suatu hari, setelah aku selesai rapat, sekretarisku memberitahu bahwa Citra ingin bertemu untuk membahas beberapa hal terkait proyek yang lalu. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Aku tahu, batas antara aku dan Citra sekarang hanya boleh sebatas pekerjaan. Kami bertemu di kantorku. Citra masuk dengan penampilan yang masih rapi, tapi sorot matanya tidak lagi setajam dan sedingin dulu. "Mas Budi, aku datang untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi," kata Citra pelan. "Kalau bukan karena Mas, mungkin hidupku sudah berjalan ke arah yang sangat berbeda." Aku mengangguk. "Itu sudah berlalu, jangan dibahas lagi." Citra melihat sekeliling kantor, lalu tiba-tiba bertanya, "Ibu sehat?" "Sekarang beliau tinggal bersamaku. Setelah ayah meninggal, kondisinya sangat lemah." Citra menunduk. Suaranya merendah. "Aku sangat menyesal tidak bisa mengantar Bapak untuk terakhir kalinya." Aku terdiam. Bukan karena membencinya, tapi karena semua emosi sudah tumpul, tidak ada lagi kekuatan untuk membenci atau alasan untuk marah. Kami membahas secara singkat prosedur penyelesaian proyek. Sebelum pergi, Citra berdiri cukup lama di ambang pintu. "Mas Budi, jika suatu saat butuh seseorang untuk merawat ibu sebentar, kapanpun hubungi aku. Aku benar-benar ingin membalas budi, sedikit saja." Aku menatapnya lurus dan berkata, "Terima kasih atas niat baikmu, tapi sekarang ada aku di sisi ibu." Citra tersenyum sedih dan pergi dengan diam. Malam itu, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, ibu mendekat dan bertanya pelan, "Gadis yang tadi di luar itu Citra kan?" Aku terdiam sejenak. "Iya, Bu, benar." Ibu menghela napas. "Kasihan juga anak itu, tapi setiap orang punya nasibnya masing-masing. Cukup dengan kau berbakti pada ayahmu dan hidup dengan baik, ayah pasti akan bahagia." Aku hanya bisa mengangguk. Selama beberapa hari berikutnya, ibu perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan kota. Beliau mulai berolahraga di taman dekat rumah dan mengobrol dengan para lansia lainnya. Wajah ibu menjadi lebih cerah, tapi kadang-kadang aku melihatnya menatap ke tempat yang sangat jauh, tempat yang mungkin hanya ibu yang tahu. Suatu sore, saat aku baru saja pulang kerja, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara seorang pria parubaya terdengar di seberang. "Apakah ini dengan Bapak Budi Santoso?" "Saya Paman Citra." Aku sedikit terkejut. "Ya,
Benar. Suara pria itu merendah. Citra mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisinya cukup parah, bisakah Anda datang ke rumah sakit? Seketika, tanganku lemas. Kukira tidak ada lagi yang tersisa di antara kami, tapi mendengar kabar itu, jantungku serasa jatuh. Baik, saya akan segera ke sana. Aku buru-buru memberitahu ibu. Mendengar ceritaku, ibu menatapku dengan cemas. Cepatlah pergi. Kalau mendengar kabar orang dalam kesulitan, kita harus datang. Itu sudah kewajiban. Dengan perasaan cemas dan bingung, aku mengemudikan mobil ke rumah sakit. Di hatiku memang tidak ada lagi cinta untuk Citra, tapi aku juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Citra terbaring di ruang gawat darurat, salah satu kakinya cedera parah, dan dahinya diperban. Di koridor, keluarganya berkumpul. Paman Citra mendekatiku. Kata dokter, untungnya tidak mengancam jiwa, tapi sepertinya harus dirawat cukup lama. Aku menghela napas lega. Hatiku sedikit lebih ringan. Sekitar 1 jam kemudian, Citra dipindahkan ke ruang pemulihan. Saat ia membuka mata, orang pertama yang dilihatnya adalah aku. Matanya menunjukkan keterkejutan, lalu berkaca-kaca. Mas Budi, kau datang. Aku mengangguk. Istirahatlah dulu. Ada paman dan keluargamu di sini. Citra mencoba mengatakan sesuatu, tapi akhirnya kelelahan dan memejamkan mata. Aku berdiri lama di depan pintu kamar. Saat itu, aku menyadari dengan sangat jelas, antara aku dan Citra, yang tersisa hanyalah ikatan sebagai orang yang pernah melewati satu babak hidup bersama secara mendalam. Tidak bisa kembali, tapi juga tidak bisa sepenuhnya menjadi orang asing. Menjelang senja, aku meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan rentetan kejadian yang harus kami lalui masing-masing. Hidup sepertinya tidak pernah berhenti memberikan ujian, hanya saja caranya selalu berbeda, dan aku merasa, setelah kecelakaan Citra ini, lebih banyak hal akan terungkap perlahan. Simpul-simpul terakhir sepertinya sudah waktunya untuk diurai. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah sakit. Ibu bangun lebih awal dan membuatkan bubur untuk kubawa. Sambil berpesan, berikan ini pada Citra. Orang sakit harus makan sesuatu yang hangat. Aku membawa termos berisi bubur itu dengan hati yang berat. Begitulah ibuku. Dalam situasi apapun, beliau tidak bisa mengabaikan orang yang sedang sakit. Citra terlihat lebih baik dari kemarin. Kakinya digips, dan dahinya masih diperban putih. Melihatku masuk, ia sedikit terkejut. Mas, datang lagi? Ibu yang menyuruhku membawakan bubur. Citra terdiam sejenak, lalu matanya memerah. Aku tidak menyangka ibu masih memikirkanku. Aku meletakkan termos di atas meja dan berkata dengan tenang, ibuku memang orang seperti itu. Beliau tidak bisa lama-lama membenci orang. Citra memalingkan wajah, air matanya mengalir tanpa suara. Ia menyendok bubur beberapa kali, lalu berhenti. Mas Budi, kecelakaan ini, sepertinya bukan kebetulan. Aku tertegun. Maksudmu? Citra menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara lemah, sebelum ditabrak, aku menerima telepon ancaman, katanya. Kalau aku tidak mencabut tuntutan, mereka tidak akan tinggal diam. Aku menggenggam sandaran kursi erat. Sudah lapor polisi? Paman sedang mengurusnya. Citra menggeleng pelan. Aku tidak yakin apakah pelakunya orang yang sama, tapi aku takut. Aku menatap wajahnya yang pucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya pada orang yang dulu begitu kuat dan tegar. Masalah ini tidak boleh disembunyikan. Semuanya harus diungkap. Semakin kau diam, mereka akan semakin berani. Citra mengangguk. Bibirnya bergetar halus. Mas Budi, seandainya saat itu Mas tidak muncul lagi dalam hidupku, aku mungkin sudah hancur. Aku tidak menjawab. Beberapa kata, jika didengar terasa sakit, dan jika diucapkan pun sama sakitnya. Selama beberapa hari berikutnya, setiap ada waktu, aku menjenguknya, menggantikan pamannya. Bukan karena perasaan, tapi karena aku tidak bisa mengabaikannya dalam kondisi seperti itu. Ibu juga sering bertanya, bagaimana keadaan Citra? Sudah membaik, Bu. Ibu mengangguk kecil dan tidak bertanya lebih lanjut. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dari rumah sakit,
aku menerima telepon dari kantor polisi. Mereka meminta kesaksianku terkait informasi yang diberikan Citra. Aku terdiam sejenak, lalu setuju. Di kantor polisi, penyidik menunjukkan bukti-bukti baru. Dalang dibalik manipulasi data dan ancaman itu bukan hanya kepala departemen, tetapi ada satu orang lagi, seorang pemegang saham besar yang dulu promosinya terhambat karena Citra. Ia kemungkinan besar menyewa preman untuk merekayasa kecelakaan itu. Saat ini kami sedang melacaknya, kata penyidik. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Aku menyadari bahwa batas antara dunia bisnis dan kejahatan jauh lebih tipis dari yang kukira. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Ibu, melihatku pulang larut, bertanya pelan, "Kau khawatir lagi karena Citra?" Aku mengangguk. Sepertinya ada yang ingin mencelakainya. Ibu berpikir sejenak, lalu berkata, "Budi, hidup ini seperti roda berputar. Seperti Citra dulu menyakiti kita. Sekarang ia menderita dengan cara yang lain. Ibu mengerti perasaan ibamu padanya, tapi jangan sampai hatimu ikut tersesat." Aku menatap ibu. Kata-katanya meresap ke dalam hatiku seperti tetesan hujan. "Saya tahu, Bu. Saya hanya ingin semuanya diselesaikan dengan benar." Seminggu kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku yang menabrak Citra. Dari pengakuannya, seluruh jaringan di baliknya terungkap. Pemegang saham besar itu diperiksa, dan pasar keuangan sempat heboh. Berita menyebar dengan cepat. Citra, yang tadinya hampir menjadi korban fitnah, kini menjadi pusat dari sebuah kasus besar. Ia tetap diam, hanya fokus pada perawatan dan penyelidikan. Suatu sore yang hujan, aku mengunjungi Citra. Ia bersandar di bantal, menatap tetesan hujan di luar jendela. Sepertinya manusia baru sadar banyak hal setelah berada di ambang kematiannya. Aku berdiri di samping ranjang dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang kau sadari? Karir, uang, kehormatan." Ternyata tidak ada satupun yang bisa membuat orang tetap di sisiku. Yang benar-benar ada, ternyata hanya Mas dan Ibu. Ia berbalik menatapku. Matanya sedih. "Dulu, aku meninggalkan Mas karena kupikir Mas tidak bisa memberiku masa depan. Tapi sekarang, saat aku hampir kehilangan segalanya, yang membantuku bangkit justru Mas." Aku terdiam lama, lalu perlahan berkata, "Citra, jalan yang sudah terpisah tidak bisa menyatu lagi. Aku membantumu karena kewajiban, bukan untuk memulai kembali." Citra memejamkan mata. Air matanya mengalir. "Aku tahu. Aku tidak punya hak untuk menyalahkan Mas. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri." Beberapa hari kemudian, Citra dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Kakinya masih memerlukan fisioterapi jangka panjang, tapi setidaknya masa kritisnya sudah lewat. Sebelum pulang untuk beristirahat di rumah, Citra memintaku untuk mengantarnya sampai ke depan rumah sakit. Hari itu cerah. Ia menghentikan kursi rodanya. "Seandainya aku bisa hidup sekali lagi, aku harap aku tidak akan seserakah ini." Aku mengangguk. Semua orang menanggung konsekuensi atas pilihannya. Yang penting adalah bagaimana kita berubah setelah menanggungnya. Citra menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk belajar lagi bagaimana cara hidup sebagai manusia." Aku mendorong kursi rodanya ke mobil pamannya, lalu berbalik. Hatiku terasa berat. Saat itu aku tahu, semua yang ada di antara aku dan Citra telah benar-benar berakhir, tanpa menyisakan secercah cahaya pun. Malam itu, saat pulang ke rumah, Ibu sedang menjahit pakaian tua ayah. Aku duduk di sampingnya. Ibu, tanpa berkata apa-apa, meletakkan tangannya dengan sangat lembut di atas tanganku. Saat itu aku sadar, dalam hidupku kini hanya tersisa satu hal yang penting, merawat ibu dengan baik dan menjalankan bakti yang diamanatkan ayah sebagai wasiat terakhirnya. Selama beberapa hari berikutnya, kecepatan hidupku sedikit melambat. Pagi hari aku menemani ibu berolahraga di taman, siang hari bekerja, dan malam hari kami makan bersama. Rumah yang tadinya dingin kini dipenuhi suara piring, aroma masakan hangat, dan obrolan sehari-hari yang sederhana. Aku baru sadar setelah semua badai berlalu, hal-hal sederhana inilah yang membuatku tetap tegar. Citra pulang dari rumah sakit setelah hampir 2 minggu. Kakinya masih harus ditopang tongkat, dan langkahnya jauh lebih lambat dari sebelumnya.
Pamannya meneleponku lagi untuk berterima kasih dan memberitahu bahwa Citra ingin bertemu denganku sebelum berangkat ke rumah kerabatnya untuk pemulihan jangka panjang. Aku menemuinya di sebuah kamar kecil di rumah sakit. Citra duduk di dekat jendela, sinar matahari senja menerangi wajahnya yang kurus. Melihatku, ia tersenyum tipis. "Kau datang?" "Ya." "Kudengar kau akan pergi ke desa?" "Ya." "Kata dokter aku harus istirahat setidaknya setengah tahun. Mungkin ini akan menjadi kesempatan untuk merenung." Aku mengangguk. Citra yang sekarang terasa asing, namun juga akrab. Ia masih wanita yang angkuh itu, tapi sorot matanya tidak lagi dingin oleh ambisi. "Mas Budi," katanya. Kata-kata ini sudah lama ingin kuucapkan. "Maafkan aku atas semua yang kulakukan dulu. Aku benar-benar minta maaf." Aku terdiam lama, lalu menjawab, "Itu sudah berlalu, Citra. Aku juga tidak lagi membencimu." Citra menunduk. "Tapi aku tidak bisa lupa. Setiap kali teringat tatapan matamu pada hari aku pergi, aku sadar betapa egoisnya aku." Aku menghela napas pelan. "Jika kau terus menyalahkan diri sendiri, kau tidak akan pernah menemukan ketenangan. Kau harus memaafkan dirimu sendiri dulu." Citra mengangkat kepala menatapku. Matanya basah. "Aku hanya berharap suatu hari nanti saat Mas mengingatku, tidak ada lagi rasa sakit." Aku tidak menjawab. Beberapa hal tidak bisa langsung terwujud hanya karena kita menginginkannya. Tapi setidaknya, aku tahu duri-duri di hatiku tidak lagi setajam dulu. Saat aku hendak pergi, Citra memanggil dari belakang. "Mas Budi, aku berangkat besok. Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Semoga kau tenang." Citra tersenyum. Senyum yang terlihat paling damai dari yang pernah kulihat. Beberapa hari kemudian, aku menerima pemberitahuan resmi. Kasus di balik Citra telah selesai. Dalang utamanya, si pemegang saham besar, ditangkap, dan semua yang terlibat diadili. Semuanya akhirnya berakhir. Citra secara resmi pensiun dari semua kegiatan bisnis dan berencana pergi ke luar negeri untuk fisioterapi jangka panjang. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada ibu. Ibu, setelah mendengarkan, menghela napas. Akhirnya selesai juga, kasihan juga anak itu. Karena terlalu serakah, ia jatuh oleh permainannya sendiri. Aku menatap ibu dan berkata perlahan, "Setiap orang punya karmanya masing-masing ya, Bu." Ibu terdiam, lalu mengangguk kecil. Setelah itu, hidupku perlahan kembali ke jalurnya. Pekerjaan stabil, dan kesehatan ibu membaik dari hari ke hari. Tapi ada satu hal yang belum kuceritakan pada ibu. Aku kembali bertemu dengan Dewi, putri dari seorang kenalan lama. Dewi adalah putri dari rekan seperjuanganku dulu yang pernah hidup dan mati bersamaku. Saat Citra dirawat, ia sering datang ke rumah sakit menggantikan paman Citra. Kami sering bertemu di sana, awalnya hanya saling sapa, lalu akhirnya sering mengobrol panjang. Dewi tidak secantik atau sesukses Citra. Ia seorang guru, hidup sederhana, dan berbicara dengan tenang dan lembut. Aku melihat ketenangan di matanya yang sangat berbeda dari badai yang pernah kualami. Suatu sore, saat mengantar ibu dari rumah sakit, kami mampir ke warung kopi kecil di depan rumah sakit. Dewi sedang duduk di sana dengan tumpukan kertas ujian. "Mas Budi, di sini rupanya," sapa Dewi sambil tersenyum. "Iya? Habis mengantar ibu dari rumah sakit?" "Kamu? Ini. Mau selesaikan koreksi dulu sebelum pulang." Kami duduk bersama dan mengobrol ringan. Angin senja berhembus sejuk, dan hatiku terasa sangat ringan. Tidak ada tekanan, tidak ada perhitungan, hanya dua orang yang duduk bersama di sore yang damai. Setelah itu, aku dan Dewi sesekali bertemu. Kami berjalan-jalan, minum teh, dan membicarakan hal-hal biasa. Dewi tahu tentang masa laluku dan ceritaku dengan Citra. Ia tidak pernah bertanya dalam-dalam atau menunjukkan rasa ingin tahu, hanya berkata dengan lembut, "Biarkan yang lalu berlalu. Yang penting kan Mas Budi yang sekarang." Ketenangan itulah yang membuat hatiku lebih stabil dari sebelumnya. Suatu sore, saat aku pulang kerja lebih awal, ibu sedang duduk di beranda sambil mengupas buah. Melihatku, ibu tersenyum ramah. "Akhir-akhir ini sering pulang cepat. Ada kabar baik?" Aku ragu sejenak,
lalu berkata jujur, aku sedang dekat dengan seorang guru, dikenalkan teman. Ibu terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. Benarkah? Orangnya bagaimana? Orang baik, Bu. Ibu mengangguk. Senyum tipis merekah di bibirnya. Seandainya ayahmu masih hidup, beliau pasti senang sekali. Orang itu yang penting baik hatinya. Aku menatap ibu. Hatiku terasa hangat. Mungkin setelah melewati semua kehilangan, hidup perlahan-lahan memberiku imbalan dengan cara yang sangat lembut. Aku tidak yakin bagaimana masa depanku dengan Dewi, tapi setidaknya kali ini aku tidak akan terbawa oleh ambisi buta atau berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Aku hanya ingin hidup tenang dan penuh di sisi ibu dan orang-orang yang tulus menyayangiku. Di luar jendela, malam semakin larut, dan angin membawa udara malam khas kota. Aku menyalakan sebatang dupa di depan foto ayah dan berkata dalam hati, Ayah, aku hidup seperti yang ayah harapkan. Setelah semua badai berlalu, hidup akhirnya mengembalikan budi pada hal-hal yang paling sederhana. Rumah tempat ibu menunggu, makan malam yang hangat, dan seorang wanita lembut yang mau mendengarkan dan mengerti. Citra telah pergi, membawa serta seluruh masa mudanya yang penuh ambisi dan konsekuensi, meninggalkan pelajaran yang tak terhindarkan bagi siapapun, bahwa beberapa pilihan, dengan satu kesalahan saja, bisa meninggalkan penyesalan seumur hidup. Budi sadar, kebahagiaan tidak terletak pada kehormatan yang gemerlap atau mimpi yang tak terjangkau. Kebahagiaan ada dalam momen-momen tenang bersama orang yang tersisa di sisinya. Orang yang tahu kapan harus berhenti dan kemana harus kembali adalah pemenang sejati atas takdir. Cerita ini telah berakhir, namun gaungnya tetap ada, seolah menjadi pengingat tentang karma, bakti, nilai keluarga, dan pengampunan atas kesalahan manusia. Dalam hidup, tidak ada yang selamanya menang, dan tidak ada yang selamanya kalah. Yang terpenting adalah apa yang tersisa di hati kita setelah semuanya berakhir. Jika Anda pernah berada di persimpangan pilihan penting dalam hidup, Anda akan mengerti mengapa beberapa hal, sekali hilang, tidak akan pernah bisa ditemukan kembali.